kesigapan jajaran Macan Giri Satreskrim Polres Gresik melacak dan menangkap AM dalam pembunuhan warga desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik setahun silam, patut diapresiasi. Bahkan AM yang selama ini merasa aman di pelariannya, mengaku kaget. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pria berusia 39 tahun itu sudah setahun lebih melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM masih mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. "Saya Ahmad Midol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu," ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, salah satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. Masih dalam perjalanan, kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. AM, dalam pembunuhan warga desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ditangkap setelah 1 tahun buron. AM ditangkap tim Macan Giri Satreskrim Polres Gresik saat bersembunyi di area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Minggu, 29 Juni 2025. AM yang selama ini merasa aman di tempat pelariannya, kaget saat polisi mengendus keberadaannya. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit. Pria berusia 39 tahun itu diketahui melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas,
Petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM yang mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak saat disergap polisi. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. "Saya Ahmad Midhol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu," ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahnu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. "Masih dalam perjalanan," kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midhol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun, ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. Sosok Ahmad Midhol, dalam pembunuhan IRT di Gresik ditangkap di kebun sawit setelah 1 tahun buron. Inilah sosok Ahmad Midhol dalang dibalik pembunuhan ibu rumah tangga di Gresik. Setelah setahun buron, Ahmad Midhol dalang dibalik pembunuhan dan perampokan sadis IRT di Gresik akhirnya ditangkap. Ia diringkus setelah menjadi buronan selama lebih dari 1 tahun. Midhol ditangkap oleh tim khusus Macangiri Satreskrim Polres Gresik. Penangkapan dilakukan di sebuah gubuk tersembunyi di tengah kebun sawit. Lokasinya berada di Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahnu, membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, penangkapan berlangsung pada Minggu, 29 Juni 2025. Saat ditangkap, Midhol tidak melakukan perlawanan. Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kanit Resmob Satreskrim Polres Gresik, Ibda Andimu. Setelah berhasil ditangkap, Midhol langsung dibawa ke Mapolres Gresik untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kapolres Gresik menjelaskan bahwa pelacakan terhadap Midhol cukup sulit. Selama masa pelariannya, pelaku terus berpindah-pindah lokasi. Polisi pun membutuhkan waktu cukup lama untuk menemukannya. Pembunuhan sadis yang menggegerkan Gresik. Kasus ini bermula pada 16 Maret 2024. Korban bernama Wardatun Taibah, 28, seorang ibu rumah tangga asal Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Ia ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan luka tusukan di leher dan dada. Saat kejadian, korban berada di kamar bersama anak balitanya. Suaminya, Mahfud, 42, sedang tidur di ruang tamu dan tidak menyadari kejadian tersebut. Anak korban tidak mengalami luka. Midhol dikenal sebagai tetangga dekat korban. Ia masuk rumah korban lewat pintu belakang. Setelah menghabisi nyawa Wardatun, ia membawa kabur uang tunai sekitar 150 juta dan 1 unit ponsel milik korban. Aksi kejahatan ini tidak dilakukan sendirian. Midhol diketahui beraksi bersama 2 orang lainnya, yakni Asrofin, 40, dan Sobikul Alim, 20. Ketiganya memiliki peran masing-masing. Midhol bertugas masuk ke kamar dan membunuh korban. Ia juga yang mengambil uang dan ponsel. Asrofin bertugas mencongkel pintu belakang dan mengambil ponsel milik Mahfud.
Sementara Sobikul Ali membawa tali untuk mengikat korban jika terjadi perlawanan. Setelah peristiwa pembunuhan itu, ketiganya melarikan diri. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Pada 7 April 2024, polisi berhasil menangkap Asrofin di tempat persembunyiannya di Wonosalam, Kabupaten Jombang. Ia langsung dijebloskan ke tahanan dan kini telah divonis 12 tahun penjara. Sementara itu, Sobikul Alim sempat diperiksa sebagai saksi. Namun beberapa hari kemudian, ia ditemukan tewas. Dari hasil pemeriksaan, tubuhnya mengandung racun sianida. Polisi menduga Alim bunuh diri karena merasa tertekan setelah diperiksa. Akhir pelarian, awal pengungkapan lengkap kasus. Ahmad Midhol merupakan pelaku utama sekaligus otak dari aksi perampokan dan pembunuhan ini. Ia juga dikenal sebagai residivis dan preman kampung. Setelah kejadian, ia melarikan diri dan hidup berpindah-pindah tempat. Kini, setelah 1 tahun lebih buron, pelariannya telah berakhir. Midhol akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Polisi masih terus melakukan pemeriksaan untuk menggali informasi lebih dalam terkait motif dan kronologi kejadian. Kesigapan jajaran Macan Giri Satreskrim Polres Gresik melacak dan menangkap AM dalam pembunuhan warga desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik setahun silam, patut diapresiasi. Bahkan AM yang selama ini merasa aman di pelariannya, mengaku kaget. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pria berusia 39 tahun itu sudah setahun lebih melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM masih mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. Saya Ahmad Midhol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu, ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, salah satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. Masih dalam perjalanan, kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midhol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang.
Sementara AM diamankan Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. AM, dalam pembunuhan warga Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ditangkap setelah 1 tahun buron. AM ditangkap tim Macangiri Satreskrim Polres Gresik saat bersembunyi di area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Minggu, 29 Juni 2025. AM yang selama ini merasa aman di tempat pelariannya, kaget saat polisi mengendus keberadaannya. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit. Pria berusia 39 tahun itu diketahui melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM yang mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak saat disergap polisi. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. "Saya Ahmad Midol, salah saya membawa uang. Saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu," ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahnu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. "Masih dalam perjalanan," kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun, ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. Sosok Ahmad Midol, dalam pembunuhan IRT di Gresik ditangkap di kebun sawit setelah 1 tahun buron. Inilah sosok Ahmad Midol dalang dibalik pembunuhan ibu rumah tangga di Gresik. Setelah setahun buron, Ahmad Midol dalang dibalik pembunuhan dan perampokan sadis IRT di Gresik akhirnya ditangkap. Ia diringkus setelah menjadi buronan selama lebih dari 1 tahun. Midol ditangkap oleh tim khusus Macangiri Satreskrim Polres Gresik. Penangkapan dilakukan di sebuah gubuk tersembunyi di tengah kebun sawit. Lokasinya berada di Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahnu, membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, penangkapan berlangsung pada Minggu, 29 Juni 2025. Saat ditangkap, Midol tidak melakukan perlawanan. Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kanit Resmob Satreskrim Polres Gresik, Ibda Andimu. Setelah berhasil ditangkap, Midol langsung dibawa ke Mapolres Gresik untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kapolres Gresik menjelaskan bahwa pelacakan terhadap Midol cukup sulit. Selama masa pelariannya, pelaku terus berpindah-pindah lokasi. Polisi pun membutuhkan waktu cukup lama untuk menemukannya.
pembunuhan sadis yang menggegerkan Gresik. Kasus ini bermula pada 16 Maret 2024. Korban bernama Wardatun Thaibah, 28, seorang ibu rumah tangga asal Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Ia ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan luka tusukan di leher dan dada. Saat kejadian, korban berada di kamar bersama anak balitanya. Suaminya, Mahfud, 42, sedang tidur di ruang tamu dan tidak menyadari kejadian tersebut. Anak korban tidak mengalami luka. Midhol dikenal sebagai tetangga dekat korban. Ia masuk rumah korban lewat pintu belakang. Setelah menghabisi nyawa Wardatun, ia membawa kabur uang tunai sekitar 150 juta dan 1 unit ponsel milik korban. Aksi kejahatan ini tidak dilakukan sendirian. Midhol diketahui beraksi bersama 2 orang lainnya, yakni Asrofin, 40, dan Sobikul Alim, 20. Ketiganya memiliki peran masing-masing. Midhol bertugas masuk ke kamar dan membunuh korban. Ia juga yang mengambil uang dan ponsel. Asrofin bertugas mencongkel pintu belakang dan mengambil ponsel milik Mahfud. Sementara Sobikul Alim membawa tali untuk mengikat korban jika terjadi perlawanan. Setelah peristiwa pembunuhan itu, ketiganya melarikan diri. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Pada 7 April 2024, polisi berhasil menangkap Asrofin di tempat persembunyiannya di Wonosalam, Kabupaten Jombang. Ia langsung dijebloskan ke tahanan dan kini telah divonis 12 tahun penjara. Sementara itu, Sobikul Alim sempat diperiksa sebagai saksi. Namun beberapa hari kemudian, ia ditemukan tewas. Dari hasil pemeriksaan, tubuhnya mengandung racun sianida. Polisi menduga Alim bunuh diri karena merasa tertekan setelah diperiksa. Akhir pelarian, awal pengungkapan lengkap kasus. Ahmad Midhol merupakan pelaku utama sekaligus otak dari aksi perampokan dan pembunuhan ini. Ia juga dikenal sebagai residivis dan preman kampung. Setelah kejadian, ia melarikan diri dan hidup berpindah-pindah tempat. Kini, setelah 1 tahun lebih buron, pelariannya telah berakhir. Midhol akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Polisi masih terus melakukan pemeriksaan untuk menggali informasi lebih dalam terkait motif dan kronologi kejadian. Kesigapan jajaran Macan Giri Satreskrim Polres Gresik melacak dan menangkap AM dalam pembunuhan warga Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik setahun silam, patut diapresiasi. Bahkan AM yang selama ini merasa aman di pelariannya, mengaku kaget. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pria berusia 39 tahun itu sudah setahun lebih melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Thaibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM masih mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. Saya Ahmad Midhol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu, ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, salah satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat.
masih dalam perjalanan, kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. AM, dalam pembunuhan warga Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ditangkap setelah 1 tahun buron. AM ditangkap tim Macan Giri Satreskrim Polres Gresik saat bersembunyi di area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Minggu, 29 Juni 2025. AM yang selama ini merasa aman di tempat pelariannya, kaget saat polisi mengendus keberadaannya. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit. Pria berusia 39 tahun itu diketahui melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM yang mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak saat disergap polisi. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. Saya Ahmad Midol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu, ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahnu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. Masih dalam perjalanan, kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun, ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. Sosok Ahmad Midol,
dalang pembunuhan IRT di Gresik ditangkap di kebun sawit setelah 1 tahun buron. Inilah sosok Ahmad Midol dalang dibalik pembunuhan ibu rumah tangga di Gresik. Setelah setahun buron, Ahmad Midol dalang dibalik pembunuhan dan perampokan sadis IRT di Gresik akhirnya ditangkap. Ia diringkus setelah menjadi buronan selama lebih dari 1 tahun. Midol ditangkap oleh tim khusus Macangiri Satreskrim Polres Gresik. Penangkapan dilakukan di sebuah gubuk tersembunyi di tengah kebun sawit. Lokasinya berada di Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu, membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, penangkapan berlangsung pada Minggu, 29 Juni 2025. Saat ditangkap, Midol tidak melakukan perlawanan. Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kanit Resmob Satreskrim Polres Gresik, Ibda Andimu. Setelah berhasil ditangkap, Midol langsung dibawa ke Mapolres Gresik untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kapolres Gresik menjelaskan bahwa pelacakan terhadap Midol cukup sulit. Selama masa pelariannya, pelaku terus berpindah-pindah lokasi. Polisi pun membutuhkan waktu cukup lama untuk menemukannya. Pembunuhan sadis yang menggegerkan Gresik. Kasus ini bermula pada 16 Maret 2024. Korban bernama Wardatun Thaibah, 28, seorang ibu rumah tangga asal Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Ia ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan luka tusukan di leher dan dada. Saat kejadian, korban berada di kamar bersama anak balitanya. Suaminya, Mahfud, 42, sedang tidur di ruang tamu dan tidak menyadari kejadian tersebut. Anak korban tidak mengalami luka. Midol dikenal sebagai tetangga dekat korban. Ia masuk rumah korban lewat pintu belakang. Setelah menghabisi nyawa Wardatun, ia membawa kabur uang tunai sekitar 150 juta dan 1 unit ponsel milik korban. Aksi kejahatan ini tidak dilakukan sendirian. Midol diketahui beraksi bersama 2 orang lainnya, yakni Asrofin, 40, dan Sobikul Alim, 20. Ketiganya memiliki peran masing-masing. Midol bertugas masuk ke kamar dan membunuh korban. Ia juga yang mengambil uang dan ponsel. Asrofin bertugas mencongkel pintu belakang dan mengambil ponsel milik Mahfud. Sementara Sobikul Alim membawa tali untuk mengikat korban jika terjadi perlawanan. Setelah peristiwa pembunuhan itu, ketiganya melarikan diri. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Pada 7 April 2024, polisi berhasil menangkap Asrofin di tempat persembunyiannya di Wonosalam, Kabupaten Jombang. Ia langsung dijebloskan ke tahanan dan kini telah divonis 12 tahun penjara. Sementara itu, Sobikul Alim sempat diperiksa sebagai saksi. Namun beberapa hari kemudian, ia ditemukan tewas. Dari hasil pemeriksaan, tubuhnya mengandung racun sianida. Polisi menduga Alim bunuh diri karena merasa tertekan setelah diperiksa. Akhir pelarian, awal pengungkapan lengkap kasus. Ahmad Midol merupakan pelaku utama sekaligus otak dari aksi perampokan dan pembunuhan ini. Ia juga dikenal sebagai residivis dan preman kampung. Setelah kejadian, ia melarikan diri dan hidup berpindah-pindah tempat. Kini, setelah 1 tahun lebih buron, pelariannya telah berakhir. Midol akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Polisi masih terus melakukan pemeriksaan untuk menggali informasi lebih dalam terkait motif dan kronologi kejadian. Kesigapan jajaran Macangiri Satreskrim Polres Gresik melacak dan menangkap AM dalam pembunuhan warga Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik setahun silam, patut diapresiasi. Bahkan AM yang selama ini merasa aman di pelariannya, mengaku kaget. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pria berusia 39 tahun itu sudah setahun lebih melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Thaibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas,
petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM masih mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. "Saya Ahmad Midol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu," ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, salah satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. "Masih dalam perjalanan," kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. AM, dalam pembunuhan warga Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ditangkap setelah 1 tahun buron. AM ditangkap tim Macan Giri Satreskrim Polres Gresik saat bersembunyi di area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Minggu, 29 Juni 2025. AM yang selama ini merasa aman di tempat pelariannya, kaget saat polisi mengendus keberadaannya. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit. Pria berusia 39 tahun itu diketahui melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM yang mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak saat disergap polisi. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. "Saya Ahmad Midol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu," ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. "Masih dalam perjalanan," kata Kapolres. Diketahui,
Pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun, ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. Sosok Ahmad Midol, dalam pembunuhan IRT di Gresik ditangkap di kebun sawit setelah 1 tahun buron. Inilah sosok Ahmad Midol dalang dibalik pembunuhan ibu rumah tangga di Gresik. Setelah setahun buron, Ahmad Midol dalang dibalik pembunuhan dan perampokan sadis IRT di Gresik akhirnya ditangkap. Ia diringkus setelah menjadi buronan selama lebih dari 1 tahun. Midol ditangkap oleh tim khusus Macangiri Satreskrim Polres Gresik. Penangkapan dilakukan di sebuah gubuk tersembunyi di tengah kebun sawit. Lokasinya berada di Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu, membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, penangkapan berlangsung pada Minggu, 29 Juni 2025. Saat ditangkap, Midol tidak melakukan perlawanan. Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kanit Resmob Satreskrim Polres Gresik, Ibda Andimu. Setelah berhasil ditangkap, Midol langsung dibawa ke Mapolres Gresik untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kapolres Gresik menjelaskan bahwa pelacakan terhadap Midol cukup sulit. Selama masa pelariannya, pelaku terus berpindah-pindah lokasi. Polisi pun membutuhkan waktu cukup lama untuk menemukannya. Pembunuhan sadis yang menggegerkan Gresik. Kasus ini bermula pada 16 Maret 2024. Korban bernama Wardatun Taibah, 28, seorang ibu rumah tangga asal Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Ia ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan luka tusukan di leher dan dada. Saat kejadian, korban berada di kamar bersama anak balitanya. Suaminya, Mahfud, 42, sedang tidur di ruang tamu dan tidak menyadari kejadian tersebut. Anak korban tidak mengalami luka. Midol dikenal sebagai tetangga dekat korban. Ia masuk rumah korban lewat pintu belakang. Setelah menghabisi nyawa Wardatun, ia membawa kabur uang tunai sekitar 150 juta dan 1 unit ponsel milik korban. Aksi kejahatan ini tidak dilakukan sendirian. Midol diketahui beraksi bersama 2 orang lainnya, yakni Asrofin, 40, dan Sobikul Alim, 20. Ketiganya memiliki peran masing-masing. Midol bertugas masuk ke kamar dan membunuh korban. Ia juga yang mengambil uang dan ponsel. Asrofin bertugas mencongkel pintu belakang dan mengambil ponsel milik Mahfud. Sementara Sobikul Alim membawa tali untuk mengikat korban jika terjadi perlawanan. Setelah peristiwa pembunuhan itu, ketiganya melarikan diri. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Pada 7 April 2024, polisi berhasil menangkap Asrofin di tempat persembunyiannya di Wonosalam, Kabupaten Jombang. Ia langsung dijebloskan ke tahanan dan kini telah divonis 12 tahun penjara. Sementara itu, Sobikul Alim sempat diperiksa sebagai saksi. Namun beberapa hari kemudian, ia ditemukan tewas. Dari hasil pemeriksaan, tubuhnya mengandung racun sianida. Polisi menduga Alim bunuh diri karena merasa tertekan setelah diperiksa. Akhir pelarian, awal pengungkapan lengkap kasus. Ahmad Midol merupakan pelaku utama sekaligus otak dari aksi perampokan dan pembunuhan ini. Ia juga dikenal sebagai residivis dan preman kampung. Setelah kejadian, ia melarikan diri dan hidup berpindah-pindah tempat. Kini, setelah 1 tahun lebih buron, pelariannya telah berakhir. Midol akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
Polisi masih terus melakukan pemeriksaan untuk menggali informasi lebih dalam terkait motif dan kronologi kejadian. Kesigapan jajaran Macangiri Satreskrim Polres Gresik melacak dan menangkap AM dalam pembunuhan warga desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik setahun silam, patut diapresiasi. Bahkan AM yang selama ini merasa aman di pelariannya, mengaku kaget. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pria berusia 39 tahun itu sudah setahun lebih melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM masih mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. Saya Ahmad Midol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu, ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, salah satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. Masih dalam perjalanan, kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. AM, dalam pembunuhan warga desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ditangkap setelah 1 tahun buron. AM ditangkap tim Macangiri Satreskrim Polres Gresik saat bersembunyi di area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Minggu, 29 Juni 2025. AM yang selama ini merasa aman di tempat pelariannya, kaget saat polisi mengendus keberadaannya. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit. Pria berusia 39 tahun itu diketahui melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita.
Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM yang mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak saat disergap polisi. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. "Saya Ahmad Midhol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu," ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahnu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. "Masih dalam perjalanan," kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midhol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun, ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. Sosok Ahmad Midhol, dalam pembunuhan IRT di Gresik ditangkap di kebun sawit setelah 1 tahun buron. Inilah sosok Ahmad Midhol dalang dibalik pembunuhan ibu rumah tangga di Gresik. Setelah setahun buron, Ahmad Midhol dalang dibalik pembunuhan dan perampokan sadis IRT di Gresik akhirnya ditangkap. Ia diringkus setelah menjadi buronan selama lebih dari 1 tahun. Midhol ditangkap oleh tim khusus Macangiri Satreskrim Polres Gresik. Penangkapan dilakukan di sebuah gubuk tersembunyi di tengah kebun sawit. Lokasinya berada di Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahnu, membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, penangkapan berlangsung pada Minggu, 29 Juni 2025. Saat ditangkap, Midhol tidak melakukan perlawanan. Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kanit Resmob Satreskrim Polres Gresik, Ibda Andimo. Setelah berhasil ditangkap, Midhol langsung dibawa ke Mapolres Gresik untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kapolres Gresik menjelaskan bahwa pelacakan terhadap Midhol cukup sulit. Selama masa pelariannya, pelaku terus berpindah-pindah lokasi. Polisi pun membutuhkan waktu cukup lama untuk menemukannya. Pembunuhan sadis yang menggegerkan Gresik. Kasus ini bermula pada 16 Maret 2024. Korban bernama Wardatun Taibah, 28, seorang ibu rumah tangga asal Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Ia ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan luka tusukan di leher dan dada. Saat kejadian, korban berada di kamar bersama anak balitanya. Suaminya, Mahfud, 42, sedang tidur di ruang tamu dan tidak menyadari kejadian tersebut. Anak korban tidak mengalami luka. Midhol dikenal sebagai tetangga dekat korban. Ia masuk rumah korban lewat pintu belakang. Setelah menghabisi nyawa Wardatun, ia membawa kabur uang tunai sekitar 150 juta dan 1 unit ponsel milik korban. Aksi kejahatan ini tidak dilakukan sendirian. Midhol diketahui beraksi bersama 2 orang lainnya, yakni Asrofin, 40, dan Sobikul Alim, 20. Ketiganya memiliki peran masing-masing. Midhol bertugas masuk ke kamar dan membunuh korban.
Ia juga yang mengambil uang dan ponsel. Asrofin bertugas mencongkel pintu belakang dan mengambil ponsel milik Mahfud. Sementara Sobikhul Ali membawa tali untuk mengikat korban jika terjadi perlawanan. Setelah peristiwa pembunuhan itu, ketiganya melarikan diri. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Pada 7 April 2024, polisi berhasil menangkap Asrofin di tempat persembunyiannya di Wonosalam, Kabupaten Jombang. Ia langsung dijebloskan ke tahanan dan kini telah divonis 12 tahun penjara. Sementara itu, Sobikhul Alim sempat diperiksa sebagai saksi. Namun beberapa hari kemudian, ia ditemukan tewas. Dari hasil pemeriksaan, tubuhnya mengandung racun sianida. Polisi menduga Alim bunuh diri karena merasa tertekan setelah diperiksa. Akhir pelarian, awal pengungkapan lengkap kasus. Ahmad Midhol merupakan pelaku utama sekaligus otak dari aksi perampokan dan pembunuhan ini. Ia juga dikenal sebagai residivis dan preman kampung. Setelah kejadian, ia melarikan diri dan hidup berpindah-pindah tempat. Kini, setelah 1 tahun lebih buron, pelariannya telah berakhir. Midhol akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Polisi masih terus melakukan pemeriksaan untuk menggali informasi lebih dalam terkait motif dan kronologi kejadian. Kesigapan jajaran Macan Giri Satreskrim Polres Gresik melacak dan menangkap AM dalam pembunuhan warga desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik setahun silam, patut diapresiasi. Bahkan AM yang selama ini merasa aman di pelariannya, mengaku kaget. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pria berusia 39 tahun itu sudah setahun lebih melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM masih mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. Saya Ahmad Midhol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu, ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, salah satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. Masih dalam perjalanan, kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midhol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan.
Namun ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. AM, dalam pembunuhan warga Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ditangkap setelah 1 tahun buron. AM ditangkap tim Macangiri Satreskrim Polres Gresik saat bersembunyi di area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Minggu, 29 Juni 2025. AM yang selama ini merasa aman di tempat pelariannya, kaget saat polisi mengendus keberadaannya. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit. Pria berusia 39 tahun itu diketahui melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM yang mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak saat disergap polisi. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. "Saya Ahmad Midol, salah saya membawa uang. Saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu," ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahnu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. "Masih dalam perjalanan," kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun, ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. Sosok Ahmad Midol, dalam pembunuhan IRT di Gresik ditangkap di kebun sawit setelah 1 tahun buron. Inilah sosok Ahmad Midol dalang dibalik pembunuhan ibu rumah tangga di Gresik. Setelah setahun buron, Ahmad Midol dalang dibalik pembunuhan dan perampokan sadis IRT di Gresik akhirnya ditangkap. Ia diringkus setelah menjadi buronan selama lebih dari 1 tahun. Midol ditangkap oleh tim khusus Macangiri Satreskrim Polres Gresik. Penangkapan dilakukan di sebuah gubuk tersembunyi di tengah kebun sawit. Lokasinya berada di Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahnu, membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, penangkapan berlangsung pada Minggu, 29 Juni 2025. Saat ditangkap, Midol tidak melakukan perlawanan. Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kanit Resmob Satreskrim Polres Gresik, Ibda Andimu. Setelah berhasil ditangkap, Midol langsung dibawa ke Mapolres Gresik untuk proses penyidikan lebih lanjut.
Kapolres Gresik menjelaskan bahwa pelacakan terhadap Midhol cukup sulit. Selama masa pelariannya, pelaku terus berpindah-pindah lokasi. Polisi pun membutuhkan waktu cukup lama untuk menemukannya. Pembunuhan sadis yang menggegerkan Gresik. Kasus ini bermula pada 16 Maret 2024. Korban bernama Wardatun Thaibah, 28, seorang ibu rumah tangga asal Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Ia ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan luka tusukan di leher dan dada. Saat kejadian, korban berada di kamar bersama anak balitanya. Suaminya, Mahfud, 42, sedang tidur di ruang tamu dan tidak menyadari kejadian tersebut. Anak korban tidak mengalami luka. Midhol dikenal sebagai tetangga dekat korban. Ia masuk rumah korban lewat pintu belakang. Setelah menghabisi nyawa Wardatun, ia membawa kabur uang tunai sekitar 150 juta dan 1 unit ponsel milik korban. Aksi kejahatan ini tidak dilakukan sendirian. Midhol diketahui beraksi bersama 2 orang lainnya, yakni Asrofin, 40, dan Sobikul Alim, 20. Ketiganya memiliki peran masing-masing. Midhol bertugas masuk ke kamar dan membunuh korban. Ia juga yang mengambil uang dan ponsel. Asrofin bertugas mencongkel pintu belakang dan mengambil ponsel milik Mahfud. Sementara Sobikul Ali membawa tali untuk mengikat korban jika terjadi perlawanan. Setelah peristiwa pembunuhan itu, ketiganya melarikan diri. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Pada 7 April 2024, polisi berhasil menangkap Asrofin di tempat persembunyiannya di Wonosalam, Kabupaten Jombang. Ia langsung dijebloskan ke tahanan dan kini telah divonis 12 tahun penjara. Sementara itu, Sobikul Alim sempat diperiksa sebagai saksi. Namun beberapa hari kemudian, ia ditemukan tewas. Dari hasil pemeriksaan, tubuhnya mengandung racun sianida. Polisi menduga Alim bunuh diri karena merasa tertekan setelah diperiksa. Akhir pelarian, awal pengungkapan lengkap kasus. Ahmad Midhol merupakan pelaku utama sekaligus otak dari aksi perampokan dan pembunuhan ini. Ia juga dikenal sebagai residivis dan preman kampung. Setelah kejadian, ia melarikan diri dan hidup berpindah-pindah tempat. Kini, setelah 1 tahun lebih buron, pelariannya telah berakhir. Midhol akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Polisi masih terus melakukan pemeriksaan untuk menggali informasi lebih dalam terkait motif dan kronologi kejadian. Kesigapan jajaran Macan Giri Satreskrim Polres Gresik melacak dan menangkap AM dalam pembunuhan warga Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik setahun silam, patut diapresiasi. Bahkan AM yang selama ini merasa aman di pelariannya, mengaku kaget. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pria berusia 39 tahun itu sudah setahun lebih melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Thaibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM masih mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. Saya Ahmad Midhol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu, ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, salah satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru.
AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. Masih dalam perjalanan, kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. AM, dalam pembunuhan warga Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ditangkap setelah 1 tahun buron. AM ditangkap tim Macangiri Satreskrim Polres Gresik saat bersembunyi di area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Minggu, 29 Juni 2025. AM yang selama ini merasa aman di tempat pelariannya, kaget saat polisi mengendus keberadaannya. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit. Pria berusia 39 tahun itu diketahui melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM yang mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak saat disergap polisi. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. Saya Ahmad Midol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu, ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. Masih dalam perjalanan, kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun, ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. Siapa?
Foto kan membawa uang. Ngomong jujur ya, bantu. Saya jujurnya. Sosok Ahmad Midol, dalam pembunuhan IRT di Gresik ditangkap di kebun sawit setelah 1 tahun buron. Inilah sosok Ahmad Midol dalang dibalik pembunuhan ibu rumah tangga di Gresik. Setelah setahun buron, Ahmad Midol dalang dibalik pembunuhan dan perampokan sadis IRT di Gresik akhirnya ditangkap. Ia diringkus setelah menjadi buronan selama lebih dari 1 tahun. Midol ditangkap oleh tim khusus Macangiri Satreskrim Polres Gresik. Penangkapan dilakukan di sebuah gubuk tersembunyi di tengah kebun sawit. Lokasinya berada di Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu, membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, penangkapan berlangsung pada Minggu, 29 Juni 2025. Saat ditangkap, Midol tidak melakukan perlawanan. Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kanit Resmob Satreskrim Polres Gresik, Ibda Andimu. Setelah berhasil ditangkap, Midol langsung dibawa ke Mapolres Gresik untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kapolres Gresik menjelaskan bahwa pelacakan terhadap Midol cukup sulit. Selama masa pelariannya, pelaku terus berpindah-pindah lokasi. Polisi pun membutuhkan waktu cukup lama untuk menemukannya. Pembunuhan sadis yang menggegerkan Gresik. Kasus ini bermula pada 16 Maret 2024. Korban bernama Wardatun Taibah, 28, seorang ibu rumah tangga asal Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Ia ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan luka tusukan di leher dan dada. Saat kejadian, korban berada di kamar bersama anak balitanya. Suaminya, Mahfud, 42, sedang tidur di ruang tamu dan tidak menyadari kejadian tersebut. Anak korban tidak mengalami luka. Midol dikenal sebagai tetangga dekat korban. Ia masuk rumah korban lewat pintu belakang. Setelah menghabisi nyawa Wardatun, ia membawa kabur uang tunai sekitar 150 juta dan 1 unit ponsel milik korban. Aksi kejahatan ini tidak dilakukan sendirian. Midol diketahui beraksi bersama 2 orang lainnya, yakni Asrofin, 40, dan Sobikul Alim, 20. Ketiganya memiliki peran masing-masing. Midol bertugas masuk ke kamar dan membunuh korban. Ia juga yang mengambil uang dan ponsel. Asrofin bertugas mencongkel pintu belakang dan mengambil ponsel milik Mahfud. Sementara Sobikul Ali membawa tali untuk mengikat korban jika terjadi perlawanan. Setelah peristiwa pembunuhan itu, ketiganya melarikan diri. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Pada 7 April 2024, polisi berhasil menangkap Asrofin di tempat persembunyiannya di Wonosalam, Kabupaten Jombang. Ia langsung dijebloskan ke tahanan dan kini telah divonis 12 tahun penjara. Sementara itu, Sobikul Alim sempat diperiksa sebagai saksi. Namun beberapa hari kemudian, ia ditemukan tewas. Dari hasil pemeriksaan, tubuhnya mengandung racun sianida. Polisi menduga Alim bunuh diri karena merasa tertekan setelah diperiksa. Akhir pelarian, awal pengungkapan lengkap kasus. Ahmad Midol merupakan pelaku utama sekaligus otak dari aksi perampokan dan pembunuhan ini. Ia juga dikenal sebagai residivis dan preman kampung. Setelah kejadian, ia melarikan diri dan hidup berpindah-pindah tempat. Kini, setelah 1 tahun lebih buron, pelariannya telah berakhir. Midol akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Polisi masih terus melakukan pemeriksaan untuk menggali informasi lebih dalam terkait motif dan kronologi kejadian. Kesigapan jajaran Macangiri Satreskrim Polres Gresik melacak dan menangkap AM dalam pembunuhan warga Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik setahun silam, patut diapresiasi. Bahkan AM yang selama ini merasa aman di pelariannya, mengaku kaget. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pria berusia 39 tahun itu sudah setahun lebih melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita.
sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM masih mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. "Saya Ahmad Midol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu," ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, salah satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. "Masih dalam perjalanan," kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. AM, dalam pembunuhan warga Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ditangkap setelah 1 tahun buron. AM ditangkap tim Macanggiri Satreskrim Polres Gresik saat bersembunyi di area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Minggu, 29 Juni 2025. AM yang selama ini merasa aman di tempat pelariannya, kaget saat polisi mengendus keberadaannya. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit. Pria berusia 39 tahun itu diketahui melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM yang mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak saat disergap polisi. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. "Saya Ahmad Midol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu," ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik,
AKBP Rovan Richard Mahnu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. Masih dalam perjalanan, kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun, ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. Ngomong kan jujur aja bantu. Saya jujurnya. Sosok Ahmad Midol, dalam pembunuhan IRT di Gresik ditangkap di kebun sawit setelah 1 tahun buron. Inilah sosok Ahmad Midol dalang dibalik pembunuhan ibu rumah tangga di Gresik. Setelah setahun buron, Ahmad Midol dalang dibalik pembunuhan dan perampokan sadis IRT di Gresik akhirnya ditangkap. Ia diringkus setelah menjadi buronan selama lebih dari 1 tahun. Midol ditangkap oleh tim khusus Macan Giri Satreskrim Polres Gresik. Penangkapan dilakukan di sebuah gubuk tersembunyi di tengah kebun sawit. Lokasinya berada di Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahnu, membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, penangkapan berlangsung pada Minggu, 29 Juni 2025. Saat ditangkap, Midol tidak melakukan perlawanan. Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kanit Resmob Satreskrim Polres Gresik, Ibda Andimo. Setelah berhasil ditangkap, Midol langsung dibawa ke Mapolres Gresik untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kapolres Gresik menjelaskan bahwa pelacakan terhadap Midol cukup sulit. Selama masa pelariannya, pelaku terus berpindah-pindah lokasi. Polisi pun membutuhkan waktu cukup lama untuk menemukannya. Pembunuhan sadis yang menggegerkan Gresik. Kasus ini bermula pada 16 Maret 2024. Korban bernama Wardatun Taibah, 28, seorang ibu rumah tangga asal Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Ia ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan luka tusukan di leher dan dada. Saat kejadian, korban berada di kamar bersama anak balitanya. Suaminya, Mahfud, 42, sedang tidur di ruang tamu dan tidak menyadari kejadian tersebut. Anak korban tidak mengalami luka. Midol dikenal sebagai tetangga dekat korban. Ia masuk rumah korban lewat pintu belakang. Setelah menghabisi nyawa Wardatun, ia membawa kabur uang tunai sekitar 150 juta dan 1 unit ponsel milik korban. Aksi kejahatan ini tidak dilakukan sendirian. Midol diketahui beraksi bersama 2 orang lainnya, yakni Asrofin, 40, dan Sobikul Alim, 20. Ketiganya memiliki peran masing-masing. Midol bertugas masuk ke kamar dan membunuh korban. Ia juga yang mengambil uang dan ponsel. Asrofin bertugas mencongkel pintu belakang dan mengambil ponsel milik Mahfud. Sementara Sobikul Ali membawa tali untuk mengikat korban jika terjadi perlawanan. Setelah peristiwa pembunuhan itu, ketiganya melarikan diri. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Pada 7 April 2024, polisi berhasil menangkap Asrofin di tempat persembunyiannya di Wonosalam, Kabupaten Jombang. Ia langsung dijebloskan ke tahanan dan kini telah divonis 12 tahun penjara. Sementara itu, Sobikul Alim sempat diperiksa sebagai saksi. Namun beberapa hari kemudian, ia ditemukan tewas. Dari hasil pemeriksaan, tubuhnya mengandung racun sianida. Polisi menduga Alim bunuh diri karena merasa tertekan setelah diperiksa. Akhir pelarian, awal pengungkapan lengkap kasus. Ahmad Midol merupakan pelaku utama sekaligus otak dari aksi perampokan dan pembunuhan ini. Ia juga dikenal sebagai residivis dan preman kampung. Setelah kejadian, ia melarikan diri dan hidup berpindah-pindah tempat.
Kini, setelah 1 tahun lebih buron, pelariannya telah berakhir. Midhol akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Polisi masih terus melakukan pemeriksaan untuk menggali informasi lebih dalam terkait motif dan kronologi kejadian. Kesigapan jajaran Macangiri Satreskrim Polres Gresik melacak dan menangkap AM dalam pembunuhan warga desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik setahun silam, patut diapresiasi. Bahkan AM yang selama ini merasa aman di pelariannya, mengaku kaget. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pria berusia 39 tahun itu sudah setahun lebih melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM masih mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. "Saya Ahmad Midhol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu," ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, salah satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. Masih dalam perjalanan, kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midhol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. AM, dalam pembunuhan warga Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ditangkap setelah 1 tahun buron. AM ditangkap tim Macangiri Satreskrim Polres Gresik saat bersembunyi di area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Minggu, 29 Juni 2025. AM yang selama ini merasa aman di tempat pelariannya, kaget saat polisi mengendus keberadaannya. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit. Pria berusia 39 tahun itu diketahui melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28,
Pada 16 Maret 2024 lalu, korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM yang mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak saat disergap polisi. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. "Saya Ahmad Midhol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu," ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahnu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. "Masih dalam perjalanan," kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midhol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun, ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. Foto-foto kan membawa uang. Ngomong-ngomong kan jujur ya, bantu. Saya jujurnya. Sosok Ahmad Midhol, dalam pembunuhan IRT di Gresik ditangkap di kebun sawit setelah 1 tahun buron. Inilah sosok Ahmad Midhol dalang dibalik pembunuhan ibu rumah tangga di Gresik. Setelah setahun buron, Ahmad Midhol dalang dibalik pembunuhan dan perampokan sadis IRT di Gresik akhirnya ditangkap. Ia diringkus setelah menjadi buronan selama lebih dari 1 tahun. Midhol ditangkap oleh tim khusus Macangiri Satreskrim Polres Gresik. Penangkapan dilakukan di sebuah gubuk tersembunyi di tengah kebun sawit. Lokasinya berada di Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahnu, membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, penangkapan berlangsung pada Minggu, 29 Juni 2025. Saat ditangkap, Midhol tidak melakukan perlawanan. Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kanit Resmob Satreskrim Polres Gresik, Ibda Andimo. Setelah berhasil ditangkap, Midhol langsung dibawa ke Mapolres Gresik untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kapolres Gresik menjelaskan bahwa pelacakan terhadap Midhol cukup sulit. Selama masa pelariannya, pelaku terus berpindah-pindah lokasi. Polisi pun membutuhkan waktu cukup lama untuk menemukannya. Pembunuhan sadis yang menggegerkan Gresik. Kasus ini bermula pada 16 Maret 2024. Korban bernama Wardatun Taibah, 28, seorang ibu rumah tangga asal Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Ia ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan luka tusukan di leher dan dada. Saat kejadian, korban berada di kamar bersama anak balitanya. Suaminya, Mahfud, 42, sedang tidur di ruang tamu dan tidak menyadari kejadian tersebut. Anak korban tidak mengalami luka. Midhol dikenal sebagai tetangga dekat korban. Ia masuk rumah korban lewat pintu belakang. Setelah menghabisi nyawa Wardatun, ia membawa kabur uang tunai sekitar 150 juta dan 1 unit ponsel milik korban. Aksi kejahatan ini tidak dilakukan sendirian. Midhol diketahui beraksi bersama 2 orang lainnya, yakni Asrofin, 40, dan Sobikul Alim, 20.
Ketiganya memiliki peran masing-masing. Midhol bertugas masuk ke kamar dan membunuh korban. Ia juga yang mengambil uang dan ponsel. Asrofin bertugas mencongkel pintu belakang dan mengambil ponsel milik Mahfud. Sementara Sobikul Ali membawa tali untuk mengikat korban jika terjadi perlawanan. Setelah peristiwa pembunuhan itu, ketiganya melarikan diri. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Pada 7 April 2024, polisi berhasil menangkap Asrofin di tempat persembunyiannya di Wonosalam, Kabupaten Jombang. Ia langsung dijebloskan ke tahanan dan kini telah divonis 12 tahun penjara. Sementara itu, Sobikul Alim sempat diperiksa sebagai saksi. Namun beberapa hari kemudian, ia ditemukan tewas. Dari hasil pemeriksaan, tubuhnya mengandung racun sianida. Polisi menduga Alim bunuh diri karena merasa tertekan setelah diperiksa. Akhir pelarian, awal pengungkapan lengkap kasus. Ahmad Midhol merupakan pelaku utama sekaligus otak dari aksi perampokan dan pembunuhan ini. Ia juga dikenal sebagai residivis dan preman kampung. Setelah kejadian, ia melarikan diri dan hidup berpindah-pindah tempat. Kini, setelah 1 tahun lebih buron, pelariannya telah berakhir. Midhol akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Polisi masih terus melakukan pemeriksaan untuk menggali informasi lebih dalam terkait motif dan kronologi kejadian. Kesigapan jajaran Macan Giri Satreskrim Polres Gresik melacak dan menangkap AM dalam pembunuhan warga desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik setahun silam, patut diapresiasi. Bahkan AM yang selama ini merasa aman di pelariannya, mengaku kaget. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pria berusia 39 tahun itu sudah setahun lebih melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Thayyibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM masih mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. Saya Ahmad Midhol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu, ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, salah satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahanu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. Masih dalam perjalanan, kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midhol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban.
sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. AM, dalam pembunuhan warga Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ditangkap setelah 1 tahun buron. AM ditangkap tim Macan Giri Satreskrim Polres Gresik saat bersembunyi di area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Minggu, 29 Juni 2025. AM yang selama ini merasa aman di tempat pelariannya, kaget saat polisi mengendus keberadaannya. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit. Pria berusia 39 tahun itu diketahui melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM yang mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak saat disergap polisi. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. "Saya Ahmad Midhol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu," ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahnu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. Masih dalam perjalanan, kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midhol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun, ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. Foto-foto kan membawa uang. Ngomong-ngomong kan jujur ya, saya jujurnya. Sosok Ahmad Midhol, dalam pembunuhan IRT di Gresik ditangkap di kebun sawit setelah 1 tahun buron. Inilah sosok Ahmad Midhol dalang dibalik pembunuhan ibu rumah tangga di Gresik. Setelah setahun buron, Ahmad Midhol dalang dibalik pembunuhan dan perampokan sadis IRT di Gresik akhirnya ditangkap. Ia diringkus setelah menjadi buronan selama lebih dari 1 tahun. Midhol ditangkap oleh tim khusus Macan Giri Satreskrim Polres Gresik. Penangkapan dilakukan di sebuah gubuk tersembunyi di tengah kebun sawit. Lokasinya berada di Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahnu, membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, penangkapan berlangsung pada Minggu, 29 Juni 2025. Saat ditangkap, Midhol tidak melakukan perlawanan. Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kanit Resmob Satreskrim Polres Gresik, Ibda Andimu.
Setelah berhasil ditangkap, Midhol langsung dibawa ke Mapolres Gresik untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kapolres Gresik menjelaskan bahwa pelacakan terhadap Midhol cukup sulit. Selama masa pelariannya, pelaku terus berpindah-pindah lokasi. Polisi pun membutuhkan waktu cukup lama untuk menemukannya. Pembunuhan sadis yang menggegerkan Gresik. Kasus ini bermula pada 16 Maret 2024. Korban bernama Wardatun Thaibah, 28, seorang ibu rumah tangga asal Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Ia ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan luka tusukan di leher dan dada. Saat kejadian, korban berada di kamar bersama anak balitanya. Suaminya, Mahfud, 42, sedang tidur di ruang tamu dan tidak menyadari kejadian tersebut. Anak korban tidak mengalami luka. Midhol dikenal sebagai tetangga dekat korban. Ia masuk rumah korban lewat pintu belakang. Setelah menghabisi nyawa Wardatun, ia membawa kabur uang tunai sekitar 150 juta dan 1 unit ponsel milik korban. Aksi kejahatan ini tidak dilakukan sendirian. Midhol diketahui beraksi bersama 2 orang lainnya, yakni Asrofin, 40, dan Sobikul Alim, 20. Ketiganya memiliki peran masing-masing. Midhol bertugas masuk ke kamar dan membunuh korban. Ia juga yang mengambil uang dan ponsel. Asrofin bertugas mencongkel pintu belakang dan mengambil ponsel milik Mahfud. Sementara Sobikul Ali membawa tali untuk mengikat korban jika terjadi perlawanan. Setelah peristiwa pembunuhan itu, ketiganya melarikan diri. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Pada 7 April 2024, polisi berhasil menangkap Asrofin di tempat persembunyiannya di Wonosalam, Kabupaten Jombang. Ia langsung dijebloskan ke tahanan dan kini telah divonis 12 tahun penjara. Sementara itu, Sobikul Alim sempat diperiksa sebagai saksi. Namun beberapa hari kemudian, ia ditemukan tewas. Dari hasil pemeriksaan, tubuhnya mengandung racun sianida. Polisi menduga Alim bunuh diri karena merasa tertekan setelah diperiksa. Akhir pelarian, awal pengungkapan lengkap kasus. Ahmad Midhol merupakan pelaku utama sekaligus otak dari aksi perampokan dan pembunuhan ini. Ia juga dikenal sebagai residivis dan preman kampung. Setelah kejadian, ia melarikan diri dan hidup berpindah-pindah tempat. Kini, setelah 1 tahun lebih buron, pelariannya telah berakhir. Midhol akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Polisi masih terus melakukan pemeriksaan untuk menggali informasi lebih dalam terkait motif dan kronologi kejadian. Kesigapan jajaran Macangiri Satreskrim Polres Gresik melacak dan menangkap AM dalam pembunuhan warga Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik setahun silam, patut diapresiasi. Bahkan AM yang selama ini merasa aman di pelariannya, mengaku kaget. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pria berusia 39 tahun itu sudah setahun lebih melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Thaibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM masih mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. Saya Ahmad Midhol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu, ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu,
Salah satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. Masih dalam perjalanan, kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. AM, dalam pembunuhan warga Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ditangkap setelah 1 tahun buron. AM ditangkap tim Macanggiri Satreskrim Polres Gresik saat bersembunyi di area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Minggu, 29 Juni 2025. AM yang selama ini merasa aman di tempat pelariannya, kaget saat polisi mengendus keberadaannya. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit. Pria berusia 39 tahun itu diketahui melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM yang mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak saat disergap polisi. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. Saya Ahmad Midol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu, ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. Masih dalam perjalanan, kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun, ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah.
Foto kan membawa uang. Ngomong-ngomong kan jujur ya, saya jujurnya. Sosok Ahmad Midol, dalang pembunuhan IRT di Gresik ditangkap di kebun sawit setelah 1 tahun buron. Inilah sosok Ahmad Midol dalang dibalik pembunuhan ibu rumah tangga di Gresik. Setelah setahun buron, Ahmad Midol dalang dibalik pembunuhan dan perampokan sadis IRT di Gresik akhirnya ditangkap. Ia diringkus setelah menjadi buronan selama lebih dari 1 tahun. Midol ditangkap oleh tim khusus Macangiri Satreskrim Polres Gresik. Penangkapan dilakukan di sebuah gubuk tersembunyi di tengah kebun sawit. Lokasinya berada di Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu, membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, penangkapan berlangsung pada Minggu, 29 Juni 2025. Saat ditangkap, Midol tidak melakukan perlawanan. Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kanit Resmob Satreskrim Polres Gresik, Ibda Andimo. Setelah berhasil ditangkap, Midol langsung dibawa ke Mapolres Gresik untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kapolres Gresik menjelaskan bahwa pelacakan terhadap Midol cukup sulit. Selama masa pelariannya, pelaku terus berpindah-pindah lokasi. Polisi pun membutuhkan waktu cukup lama untuk menemukannya. Pembunuhan sadis yang menggegerkan Gresik. Kasus ini bermula pada 16 Maret 2024. Korban bernama Wardatun Thaibah, 28, seorang ibu rumah tangga asal Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Ia ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan luka tusukan di leher dan dada. Saat kejadian, korban berada di kamar bersama anak balitanya. Suaminya, Mahfud, 42, sedang tidur di ruang tamu dan tidak menyadari kejadian tersebut. Anak korban tidak mengalami luka. Midol dikenal sebagai tetangga dekat korban. Ia masuk rumah korban lewat pintu belakang. Setelah menghabisi nyawa Wardatun, ia membawa kabur uang tunai sekitar 150 juta dan 1 unit ponsel milik korban. Aksi kejahatan ini tidak dilakukan sendirian. Midol diketahui beraksi bersama 2 orang lainnya, yakni Asrofin, 40, dan Sobikul Alim, 20. Ketiganya memiliki peran masing-masing. Midol bertugas masuk ke kamar dan membunuh korban. Ia juga yang mengambil uang dan ponsel. Asrofin bertugas mencongkel pintu belakang dan mengambil ponsel milik Mahfud. Sementara Sobikul Ali membawa tali untuk mengikat korban jika terjadi perlawanan. Setelah peristiwa pembunuhan itu, ketiganya melarikan diri. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Pada 7 April 2024, polisi berhasil menangkap Asrofin di tempat persembunyiannya di Wonosalam, Kabupaten Jombang. Ia langsung dijebloskan ke tahanan dan kini telah divonis 12 tahun penjara. Sementara itu, Sobikul Alim sempat diperiksa sebagai saksi. Namun beberapa hari kemudian, ia ditemukan tewas. Dari hasil pemeriksaan, tubuhnya mengandung racun sianida. Polisi menduga Alim bunuh diri karena merasa tertekan setelah diperiksa. Akhir pelarian, awal pengungkapan lengkap kasus. Ahmad Midol merupakan pelaku utama sekaligus otak dari aksi perampokan dan pembunuhan ini. Ia juga dikenal sebagai residivis dan preman kampung. Setelah kejadian, ia melarikan diri dan hidup berpindah-pindah tempat. Kini, setelah 1 tahun lebih buron, pelariannya telah berakhir. Midol akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Polisi masih terus melakukan pemeriksaan untuk menggali informasi lebih dalam terkait motif dan kronologi kejadian. Kesigapan jajaran Macangiri Satreskrim Polres Gresik melacak dan menangkap AM dalam pembunuhan warga Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik setahun silam, patut diapresiasi. Bahkan AM yang selama ini merasa aman di pelariannya, mengaku kaget. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pria berusia 39 tahun itu sudah setahun lebih melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Thaibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita.
sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM masih mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. "Saya Ahmad Midol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu," ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, salah satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. "Masih dalam perjalanan," kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. AM, dalam pembunuhan warga Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ditangkap setelah 1 tahun buron. AM ditangkap tim Macanggiri Satreskrim Polres Gresik saat bersembunyi di area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Minggu, 29 Juni 2025. AM yang selama ini merasa aman di tempat pelariannya, kaget saat polisi mengendus keberadaannya. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit. Pria berusia 39 tahun itu diketahui melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM yang mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak saat disergap polisi. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. "Saya Ahmad Midol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu," ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik,
AKBP Rovan Richard Mahnu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. Masih dalam perjalanan, kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun, ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. Foto kan membawa uang. Ngomong-ngomong kan jujur. Saya jujurnya. Sosok Ahmad Midol, dalam pembunuhan IRT di Gresik ditangkap di kebun sawit setelah 1 tahun buron. Inilah sosok Ahmad Midol dalang dibalik pembunuhan ibu rumah tangga di Gresik. Setelah setahun buron, Ahmad Midol dalang dibalik pembunuhan dan perampokan sadis IRT di Gresik akhirnya ditangkap. Ia diringkus setelah menjadi buronan selama lebih dari 1 tahun. Midol ditangkap oleh tim khusus Macangiri Satreskrim Polres Gresik. Penangkapan dilakukan di sebuah gubuk tersembunyi di tengah kebun sawit. Lokasinya berada di Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahnu, membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, penangkapan berlangsung pada Minggu, 29 Juni 2025. Saat ditangkap, Midol tidak melakukan perlawanan. Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kanit Resmob Satreskrim Polres Gresik, Ibda Andimu. Setelah berhasil ditangkap, Midol langsung dibawa ke Mapolres Gresik untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kapolres Gresik menjelaskan bahwa pelacakan terhadap Midol cukup sulit. Selama masa pelariannya, pelaku terus berpindah-pindah lokasi. Polisi pun membutuhkan waktu cukup lama untuk menemukannya. Pembunuhan sadis yang menggegerkan Gresik. Kasus ini bermula pada 16 Maret 2024. Korban bernama Wardatun Taibah, 28, seorang ibu rumah tangga asal Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Ia ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan luka tusukan di leher dan dada. Saat kejadian, korban berada di kamar bersama anak balitanya. Suaminya, Mahfud, 42, sedang tidur di ruang tamu dan tidak menyadari kejadian tersebut. Anak korban tidak mengalami luka. Midol dikenal sebagai tetangga dekat korban. Ia masuk rumah korban lewat pintu belakang. Setelah menghabisi nyawa Wardatun, ia membawa kabur uang tunai sekitar 150 juta dan 1 unit ponsel milik korban. Aksi kejahatan ini tidak dilakukan sendirian. Midol diketahui beraksi bersama 2 orang lainnya, yakni Asrofin, 40, dan Sobikul Alim, 20. Ketiganya memiliki peran masing-masing. Midol bertugas masuk ke kamar dan membunuh korban. Ia juga yang mengambil uang dan ponsel. Asrofin bertugas mencongkel pintu belakang dan mengambil ponsel milik Mahfud. Sementara Sobikul Ali membawa tali untuk mengikat korban jika terjadi perlawanan. Setelah peristiwa pembunuhan itu, ketiganya melarikan diri. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Pada 7 April 2024, polisi berhasil menangkap Asrofin di tempat persembunyiannya di Wonosalam, Kabupaten Jombang. Ia langsung dijebloskan ke tahanan dan kini telah divonis 12 tahun penjara. Sementara itu, Sobikul Alim sempat diperiksa sebagai saksi. Namun beberapa hari kemudian, ia ditemukan tewas. Dari hasil pemeriksaan, tubuhnya mengandung racun sianida. Polisi menduga Alim bunuh diri karena merasa tertekan setelah diperiksa. Akhir pelarian, awal pengungkapan lengkap kasus. Ahmad Midol merupakan pelaku utama sekaligus otak dari aksi perampokan dan pembunuhan ini. Ia juga dikenal sebagai residivis dan preman kampung. Setelah kejadian, ia melarikan diri dan hidup berpindah-pindah tempat.
Kini, setelah 1 tahun lebih buron, pelariannya telah berakhir. Midhol akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Polisi masih terus melakukan pemeriksaan untuk menggali informasi lebih dalam terkait motif dan kronologi kejadian. Kesigapan jajaran Macangiri Satreskrim Polres Gresik melacak dan menangkap AM dalam pembunuhan warga desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik setahun silam, patut diapresiasi. Bahkan AM yang selama ini merasa aman di pelariannya, mengaku kaget. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pria berusia 39 tahun itu sudah setahun lebih melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM masih mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. "Saya Ahmad Midhol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu," ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, salah satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. Masih dalam perjalanan, kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midhol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. AM, dalam pembunuhan warga desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ditangkap setelah 1 tahun buron. AM ditangkap tim Macangiri Satreskrim Polres Gresik saat bersembunyi di area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Minggu, 29 Juni 2025. AM yang selama ini merasa aman di tempat pelariannya, kaget saat polisi mengendus keberadaannya. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit. Pria berusia 39 tahun itu diketahui melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28,
Pada 16 Maret 2024 lalu, korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM yang mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak saat disergap polisi. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. "Saya Ahmad Midhol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu," ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahnu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. "Masih dalam perjalanan," kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midhol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun, ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. Foto kan membawa uang. Ngomong kan jujur. Saya jujurnya. Sosok Ahmad Midhol, dalam pembunuhan IRT di Gresik ditangkap di kebun sawit setelah 1 tahun buron. Inilah sosok Ahmad Midhol dalang dibalik pembunuhan ibu rumah tangga di Gresik. Setelah setahun buron, Ahmad Midhol dalang dibalik pembunuhan dan perampokan sadis IRT di Gresik akhirnya ditangkap. Ia diringkus setelah menjadi buronan selama lebih dari 1 tahun. Midhol ditangkap oleh tim khusus Macangiri Satreskrim Polres Gresik. Penangkapan dilakukan di sebuah gubuk tersembunyi di tengah kebun sawit. Lokasinya berada di Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahnu, membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, penangkapan berlangsung pada Minggu, 29 Juni 2025. Saat ditangkap, Midhol tidak melakukan perlawanan. Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kanit Resmob Satreskrim Polres Gresik, Ibda Andimo. Setelah berhasil ditangkap, Midhol langsung dibawa ke Mapolres Gresik untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kapolres Gresik menjelaskan bahwa pelacakan terhadap Midhol cukup sulit. Selama masa pelariannya, pelaku terus berpindah-pindah lokasi. Polisi pun membutuhkan waktu cukup lama untuk menemukannya. Pembunuhan sadis yang menggegerkan Gresik. Kasus ini bermula pada 16 Maret 2024. Korban bernama Wardatun Taibah, 28, seorang ibu rumah tangga asal Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Ia ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan luka tusukan di leher dan dada. Saat kejadian, korban berada di kamar bersama anak balitanya. Suaminya, Mahfud, 42, sedang tidur di ruang tamu dan tidak menyadari kejadian tersebut. Anak korban tidak mengalami luka. Midhol dikenal sebagai tetangga dekat korban. Ia masuk rumah korban lewat pintu belakang. Setelah menghabisi nyawa Wardatun, ia membawa kabur uang tunai sekitar 150 juta dan 1 unit ponsel milik korban. Aksi kejahatan ini tidak dilakukan sendirian. Midhol diketahui beraksi bersama 2 orang lainnya, yakni Asrofin, 40, dan Sobikul Alim, 20.
Ketiganya memiliki peran masing-masing. Midhol bertugas masuk ke kamar dan membunuh korban. Ia juga yang mengambil uang dan ponsel. Asrofin bertugas mencongkel pintu belakang dan mengambil ponsel milik Mahfud. Sementara Sobikhul Ali membawa tali untuk mengikat korban jika terjadi perlawanan. Setelah peristiwa pembunuhan itu, ketiganya melarikan diri. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Pada 7 April 2024, polisi berhasil menangkap Asrofin di tempat persembunyiannya di Wonosalam, Kabupaten Jombang. Ia langsung dijebloskan ke tahanan dan kini telah divonis 12 tahun penjara. Sementara itu, Sobikhul Alim sempat diperiksa sebagai saksi. Namun beberapa hari kemudian, ia ditemukan tewas. Dari hasil pemeriksaan, tubuhnya mengandung racun sianida. Polisi menduga Alim bunuh diri karena merasa tertekan setelah diperiksa. Akhir pelarian, awal pengungkapan lengkap kasus. Ahmad Midhol merupakan pelaku utama sekaligus otak dari aksi perampokan dan pembunuhan ini. Ia juga dikenal sebagai residivis dan preman kampung. Setelah kejadian, ia melarikan diri dan hidup berpindah-pindah tempat. Kini, setelah 1 tahun lebih buron, pelariannya telah berakhir. Midhol akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Polisi masih terus melakukan pemeriksaan untuk menggali informasi lebih dalam terkait motif dan kronologi kejadian. Kesigapan jajaran Macangiri Satreskrim Polres Gresik melacak dan menangkap AM dalam pembunuhan warga desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik setahun silam, patut diapresiasi. Bahkan AM yang selama ini merasa aman di pelariannya, mengaku kaget. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pria berusia 39 tahun itu sudah setahun lebih melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Thaibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM masih mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. Saya Ahmad Midhol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu, ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, salah satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. Masih dalam perjalanan, kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midhol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban.
sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. AM, dalam pembunuhan warga desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ditangkap setelah 1 tahun buron. AM ditangkap tim Macangiri Satreskrim Polres Gresik saat bersembunyi di area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Minggu, 29 Juni 2025. AM yang selama ini merasa aman di tempat pelariannya, kaget saat polisi mengendus keberadaannya. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit. Pria berusia 39 tahun itu diketahui melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM yang mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak saat disergap polisi. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. "Saya Ahmad Midhol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu," ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahnu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. Masih dalam perjalanan, kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midhol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun, ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. Foto kan membawa uang. Ngomong kan jujur. Saya jujurnya. Sosok Ahmad Midhol, dalam pembunuhan IRT di Gresik ditangkap di kebun sawit setelah 1 tahun buron. Inilah sosok Ahmad Midhol dalang dibalik pembunuhan ibu rumah tangga di Gresik. Setelah setahun buron, Ahmad Midhol dalang dibalik pembunuhan dan perampokan sadis IRT di Gresik akhirnya ditangkap. Ia diringkus setelah menjadi buronan selama lebih dari 1 tahun. Midhol ditangkap oleh tim khusus Macangiri Satreskrim Polres Gresik. Penangkapan dilakukan di sebuah gubuk tersembunyi di tengah kebun sawit. Lokasinya berada di Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahnu, membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, penangkapan berlangsung pada Minggu, 29 Juni 2025. Saat ditangkap, Midhol tidak melakukan perlawanan. Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kanit Resmob Satreskrim Polres Gresik, Ibda Andimu.
Setelah berhasil ditangkap, Midhol langsung dibawa ke Mapolres Gresik untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kapolres Gresik menjelaskan bahwa pelacakan terhadap Midhol cukup sulit. Selama masa pelariannya, pelaku terus berpindah-pindah lokasi. Polisi pun membutuhkan waktu cukup lama untuk menemukannya. Pembunuhan sadis yang menggegerkan Gresik. Kasus ini bermula pada 16 Maret 2024. Korban bernama Wardatun Thaibah, 28, seorang ibu rumah tangga asal Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Ia ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan luka tusukan di leher dan dada. Saat kejadian, korban berada di kamar bersama anak balitanya. Suaminya, Mahfud, 42, sedang tidur di ruang tamu dan tidak menyadari kejadian tersebut. Anak korban tidak mengalami luka. Midhol dikenal sebagai tetangga dekat korban. Ia masuk rumah korban lewat pintu belakang. Setelah menghabisi nyawa Wardatun, ia membawa kabur uang tunai sekitar 150 juta dan 1 unit ponsel milik korban. Aksi kejahatan ini tidak dilakukan sendirian. Midhol diketahui beraksi bersama 2 orang lainnya, yakni Asrofin, 40, dan Sobikul Alim, 20. Ketiganya memiliki peran masing-masing. Midhol bertugas masuk ke kamar dan membunuh korban. Ia juga yang mengambil uang dan ponsel. Asrofin bertugas mencongkel pintu belakang dan mengambil ponsel milik Mahfud. Sementara Sobikul Ali membawa tali untuk mengikat korban jika terjadi perlawanan. Setelah peristiwa pembunuhan itu, ketiganya melarikan diri. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Pada 7 April 2024, polisi berhasil menangkap Asrofin di tempat persembunyiannya di Wonosalam, Kabupaten Jombang. Ia langsung dijebloskan ke tahanan dan kini telah divonis 12 tahun penjara. Sementara itu, Sobikul Alim sempat diperiksa sebagai saksi. Namun beberapa hari kemudian, ia ditemukan tewas. Dari hasil pemeriksaan, tubuhnya mengandung racun sianida. Polisi menduga Alim bunuh diri karena merasa tertekan setelah diperiksa. Akhir pelarian, awal pengungkapan lengkap kasus. Ahmad Midhol merupakan pelaku utama sekaligus otak dari aksi perampokan dan pembunuhan ini. Ia juga dikenal sebagai residivis dan preman kampung. Setelah kejadian, ia melarikan diri dan hidup berpindah-pindah tempat. Kini, setelah 1 tahun lebih buron, pelariannya telah berakhir. Midhol akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Polisi masih terus melakukan pemeriksaan untuk menggali informasi lebih dalam terkait motif dan kronologi kejadian. Kesigapan jajaran Macangiri Satreskrim Polres Gresik melacak dan menangkap AM dalam pembunuhan warga Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik setahun silam, patut diapresiasi. Bahkan AM yang selama ini merasa aman di pelariannya, mengaku kaget. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pria berusia 39 tahun itu sudah setahun lebih melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Thaibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM masih mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. Saya Ahmad Midhol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu, ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu,
Salah satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. Masih dalam perjalanan, kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. AM, dalam pembunuhan warga Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ditangkap setelah 1 tahun buron. AM ditangkap tim Macanggiri Satreskrim Polres Gresik saat bersembunyi di area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Minggu, 29 Juni 2025. AM yang selama ini merasa aman di tempat pelariannya, kaget saat polisi mengendus keberadaannya. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit. Pria berusia 39 tahun itu diketahui melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM yang mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak saat disergap polisi. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. Saya Ahmad Midol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu, ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. Masih dalam perjalanan, kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun, ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah.
Foto kan membawa uang. Ngomong itu kan jujur. Saya jujurnya. Sosok Ahmad Midol, dalam pembunuhan IRT di Gresik ditangkap di kebun sawit setelah 1 tahun buron. Inilah sosok Ahmad Midol dalang dibalik pembunuhan ibu rumah tangga di Gresik. Setelah setahun buron, Ahmad Midol dalang dibalik pembunuhan dan perampokan sadis IRT di Gresik akhirnya ditangkap. Ia diringkus setelah menjadi buronan selama lebih dari 1 tahun. Midol ditangkap oleh tim khusus Macangiri Satreskrim Polres Gresik. Penangkapan dilakukan di sebuah gubuk tersembunyi di tengah kebun sawit. Lokasinya berada di Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu, membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, penangkapan berlangsung pada Minggu, 29 Juni 2025. Saat ditangkap, Midol tidak melakukan perlawanan. Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kanit Resmob Satreskrim Polres Gresik, Ibda Andimo. Setelah berhasil ditangkap, Midol langsung dibawa ke Mapolres Gresik untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kapolres Gresik menjelaskan bahwa pelacakan terhadap Midol cukup sulit. Selama masa pelariannya, pelaku terus berpindah-pindah lokasi. Polisi pun membutuhkan waktu cukup lama untuk menemukannya. Pembunuhan sadis yang menggegerkan Gresik. Kasus ini bermula pada 16 Maret 2024. Korban bernama Wardatun Taibah, 28, seorang ibu rumah tangga asal Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Ia ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan luka tusukan di leher dan dada. Saat kejadian, korban berada di kamar bersama anak balitanya. Suaminya, Mahfud, 42, sedang tidur di ruang tamu dan tidak menyadari kejadian tersebut. Anak korban tidak mengalami luka. Midol dikenal sebagai tetangga dekat korban. Ia masuk rumah korban lewat pintu belakang. Setelah menghabisi nyawa Wardatun, ia membawa kabur uang tunai sekitar 150 juta dan 1 unit ponsel milik korban. Aksi kejahatan ini tidak dilakukan sendirian. Midol diketahui beraksi bersama 2 orang lainnya, yakni Asrofin, 40, dan Sobikul Alim, 20. Ketiganya memiliki peran masing-masing. Midol bertugas masuk ke kamar dan membunuh korban. Ia juga yang mengambil uang dan ponsel. Asrofin bertugas mencongkel pintu belakang dan mengambil ponsel milik Mahfud. Sementara Sobikul Ali membawa tali untuk mengikat korban jika terjadi perlawanan. Setelah peristiwa pembunuhan itu, ketiganya melarikan diri. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Pada 7 April 2024, polisi berhasil menangkap Asrofin di tempat persembunyiannya di Wonosalam, Kabupaten Jombang. Ia langsung dijebloskan ke tahanan dan kini telah divonis 12 tahun penjara. Sementara itu, Sobikul Alim sempat diperiksa sebagai saksi. Namun beberapa hari kemudian, ia ditemukan tewas. Dari hasil pemeriksaan, tubuhnya mengandung racun sianida. Polisi menduga Alim bunuh diri karena merasa tertekan setelah diperiksa. Akhir pelarian, awal pengungkapan lengkap kasus. Ahmad Midol merupakan pelaku utama sekaligus otak dari aksi perampokan dan pembunuhan ini. Ia juga dikenal sebagai residivis dan preman kampung. Setelah kejadian, ia melarikan diri dan hidup berpindah-pindah tempat. Kini, setelah 1 tahun lebih buron, pelariannya telah berakhir. Midol akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Polisi masih terus melakukan pemeriksaan untuk menggali informasi lebih dalam terkait motif dan kronologi kejadian. Kesigapan jajaran Macangiri Satreskrim Polres Gresik melacak dan menangkap AM dalam pembunuhan warga Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik setahun silam, patut diapresiasi. Bahkan AM yang selama ini merasa aman di pelariannya, mengaku kaget. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pria berusia 39 tahun itu sudah setahun lebih melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita.
sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM masih mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. "Saya Ahmad Midol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu," ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, salah satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. "Masih dalam perjalanan," kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. AM, dalam pembunuhan warga Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ditangkap setelah 1 tahun buron. AM ditangkap tim Macanggiri Satreskrim Polres Gresik saat bersembunyi di area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Minggu, 29 Juni 2025. AM yang selama ini merasa aman di tempat pelariannya, kaget saat polisi mengendus keberadaannya. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit. Pria berusia 39 tahun itu diketahui melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM yang mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak saat disergap polisi. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. "Saya Ahmad Midol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu," ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik,
AKBP Rovan Richard Mahnu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. Masih dalam perjalanan, kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun, ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. Foto-foto kan membawa uang. Ngomong-ngomong kan jujur. Saya jujurnya. Sosok Ahmad Midol, dalam pembunuhan IRT di Gresik ditangkap di kebun sawit setelah 1 tahun buron. Inilah sosok Ahmad Midol dalang dibalik pembunuhan ibu rumah tangga di Gresik. Setelah setahun buron, Ahmad Midol dalang dibalik pembunuhan dan perampokan sadis IRT di Gresik akhirnya ditangkap. Ia diringkus setelah menjadi buronan selama lebih dari 1 tahun. Midol ditangkap oleh tim khusus Macangiri Satreskrim Polres Gresik. Penangkapan dilakukan di sebuah gubuk tersembunyi di tengah kebun sawit. Lokasinya berada di Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahnu, membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, penangkapan berlangsung pada Minggu, 29 Juni 2025. Saat ditangkap, Midol tidak melakukan perlawanan. Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kanit Resmob Satreskrim Polres Gresik, Ibda Andimo. Setelah berhasil ditangkap, Midol langsung dibawa ke Mapolres Gresik untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kapolres Gresik menjelaskan bahwa pelacakan terhadap Midol cukup sulit. Selama masa pelariannya, pelaku terus berpindah-pindah lokasi. Polisi pun membutuhkan waktu cukup lama untuk menemukannya. Pembunuhan sadis yang menggegerkan Gresik. Kasus ini bermula pada 16 Maret 2024. Korban bernama Wardatun Taibah, 28, seorang ibu rumah tangga asal Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Ia ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan luka tusukan di leher dan dada. Saat kejadian, korban berada di kamar bersama anak balitanya. Suaminya, Mahfud, 42, sedang tidur di ruang tamu dan tidak menyadari kejadian tersebut. Anak korban tidak mengalami luka. Midol dikenal sebagai tetangga dekat korban. Ia masuk rumah korban lewat pintu belakang. Setelah menghabisi nyawa Wardatun, ia membawa kabur uang tunai sekitar 150 juta dan 1 unit ponsel milik korban. Aksi kejahatan ini tidak dilakukan sendirian. Midol diketahui beraksi bersama 2 orang lainnya, yakni Asrofin, 40, dan Sobikul Alim, 20. Ketiganya memiliki peran masing-masing. Midol bertugas masuk ke kamar dan membunuh korban. Ia juga yang mengambil uang dan ponsel. Asrofin bertugas mencongkel pintu belakang dan mengambil ponsel milik Mahfud. Sementara Sobikul Ali membawa tali untuk mengikat korban jika terjadi perlawanan. Setelah peristiwa pembunuhan itu, ketiganya melarikan diri. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Pada 7 April 2024, polisi berhasil menangkap Asrofin di tempat persembunyiannya di Wonosalam, Kabupaten Jombang. Ia langsung dijebloskan ke tahanan dan kini telah divonis 12 tahun penjara. Sementara itu, Sobikul Alim sempat diperiksa sebagai saksi. Namun beberapa hari kemudian, ia ditemukan tewas. Dari hasil pemeriksaan, tubuhnya mengandung racun sianida. Polisi menduga Alim bunuh diri karena merasa tertekan setelah diperiksa. Akhir pelarian, awal pengungkapan lengkap kasus. Ahmad Midol merupakan pelaku utama sekaligus otak dari aksi perampokan dan pembunuhan ini. Ia juga dikenal sebagai residivis dan preman kampung. Setelah kejadian, ia melarikan diri dan hidup berpindah-pindah tempat.
Kini, setelah 1 tahun lebih buron, pelariannya telah berakhir. Midhol akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Polisi masih terus melakukan pemeriksaan untuk menggali informasi lebih dalam terkait motif dan kronologi kejadian. Kesigapan jajaran Macan Giri Satreskrim Polres Gresik melacak dan menangkap AM dalam pembunuhan warga desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik setahun silam, patut diapresiasi. Bahkan AM yang selama ini merasa aman di pelariannya, mengaku kaget. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pria berusia 39 tahun itu sudah setahun lebih melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Thaibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, Ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM masih mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. Saya Ahmad Midhol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu, ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, salah satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. Masih dalam perjalanan, kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midhol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. AM, dalam pembunuhan warga desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ditangkap setelah 1 tahun buron. AM ditangkap tim Macan Giri Satreskrim Polres Gresik saat bersembunyi di area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Minggu, 29 Juni 2025. AM yang selama ini merasa aman di tempat pelariannya, kaget saat polisi mengendus keberadaannya. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit. Pria berusia 39 tahun itu diketahui melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Thaibah, 28,
pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM yang mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak saat disergap polisi. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. "Saya Ahmad Midhol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu," ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahnu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. Masih dalam perjalanan, kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midhol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun, ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. Foto-foto kan membawa uang. Ngomong kan jujur ya, bantu. Saya jujurnya. Sosok Ahmad Midhol, dalam pembunuhan IRT di Gresik ditangkap di kebun sawit setelah 1 tahun buron. Inilah sosok Ahmad Midhol dalang dibalik pembunuhan ibu rumah tangga di Gresik. Setelah setahun buron, Ahmad Midhol dalang dibalik pembunuhan dan perampokan sadis IRT di Gresik akhirnya ditangkap. Ia diringkus setelah menjadi buronan selama lebih dari 1 tahun. Midhol ditangkap oleh tim khusus Macangiri Satreskrim Polres Gresik. Penangkapan dilakukan di sebuah gubuk tersembunyi di tengah kebun sawit. Lokasinya berada di Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahnu, membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, penangkapan berlangsung pada Minggu, 29 Juni 2025. Saat ditangkap, Midhol tidak melakukan perlawanan. Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kanit Resmob Satreskrim Polres Gresik, Ibda Andimo. Setelah berhasil ditangkap, Midhol langsung dibawa ke Mapolres Gresik untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kapolres Gresik menjelaskan bahwa pelacakan terhadap Midhol cukup sulit. Selama masa pelariannya, pelaku terus berpindah-pindah lokasi. Polisi pun membutuhkan waktu cukup lama untuk menemukannya. Pembunuhan sadis yang menggegerkan Gresik. Kasus ini bermula pada 16 Maret 2024. Korban bernama Wardatun Taibah, 28, seorang ibu rumah tangga asal Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Ia ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan luka tusukan di leher dan dada. Saat kejadian, korban berada di kamar bersama anak balitanya. Suaminya, Mahfud, 42, sedang tidur di ruang tamu dan tidak menyadari kejadian tersebut. Anak korban tidak mengalami luka. Midhol dikenal sebagai tetangga dekat korban. Ia masuk rumah korban lewat pintu belakang. Setelah menghabisi nyawa Wardatun, ia membawa kabur uang tunai sekitar 150 juta dan 1 unit ponsel milik korban. Aksi kejahatan ini tidak dilakukan sendirian. Midhol diketahui beraksi bersama 2 orang lainnya, yakni Asrofin, 40, dan Sobikul Alim, 20.
Ketiganya memiliki peran masing-masing. Midhol bertugas masuk ke kamar dan membunuh korban. Ia juga yang mengambil uang dan ponsel. Asrofin bertugas mencongkel pintu belakang dan mengambil ponsel milik Mahfud. Sementara Sobikhul Ali membawa tali untuk mengikat korban jika terjadi perlawanan. Setelah peristiwa pembunuhan itu, ketiganya melarikan diri. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Pada 7 April 2024, polisi berhasil menangkap Asrofin di tempat persembunyiannya di Wonosalam, Kabupaten Jombang. Ia langsung dijebloskan ke tahanan dan kini telah divonis 12 tahun penjara. Sementara itu, Sobikhul Alim sempat diperiksa sebagai saksi. Namun beberapa hari kemudian, ia ditemukan tewas. Dari hasil pemeriksaan, tubuhnya mengandung racun sianida. Polisi menduga Alim bunuh diri karena merasa tertekan setelah diperiksa. Akhir pelarian, awal pengungkapan lengkap kasus. Ahmad Midhol merupakan pelaku utama sekaligus otak dari aksi perampokan dan pembunuhan ini. Ia juga dikenal sebagai residivis dan preman kampung. Setelah kejadian, ia melarikan diri dan hidup berpindah-pindah tempat. Kini, setelah 1 tahun lebih buron, pelariannya telah berakhir. Midhol akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Polisi masih terus melakukan pemeriksaan untuk menggali informasi lebih dalam terkait motif dan kronologi kejadian. Kesigapan jajaran Macangiri Satreskrim Polres Gresik melacak dan menangkap AM dalam pembunuhan warga desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik setahun silam, patut diapresiasi. Bahkan AM yang selama ini merasa aman di pelariannya, mengaku kaget. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pria berusia 39 tahun itu sudah setahun lebih melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM masih mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. Saya Ahmad Midhol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu, ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, salah satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. Masih dalam perjalanan, kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midhol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban.
sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. AM, dalam pembunuhan warga desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ditangkap setelah 1 tahun buron. AM ditangkap tim Macangiri Satreskrim Polres Gresik saat bersembunyi di area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Minggu, 29 Juni 2025. AM yang selama ini merasa aman di tempat pelariannya, kaget saat polisi mengendus keberadaannya. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit. Pria berusia 39 tahun itu diketahui melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM yang mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak saat disergap polisi. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. "Saya Ahmad Midol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu," ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahnu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. "Masih dalam perjalanan," kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun, ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. Ngomong jujur ya, saya jujurnya. Sosok Ahmad Midol, dalam pembunuhan IRT di Gresik ditangkap di kebun sawit setelah 1 tahun buron. Inilah sosok Ahmad Midol dalang dibalik pembunuhan ibu rumah tangga di Gresik. Setelah setahun buron, Ahmad Midol dalang dibalik pembunuhan dan perampokan sadis IRT di Gresik akhirnya ditangkap. Ia diringkus setelah menjadi buronan selama lebih dari 1 tahun. Midol ditangkap oleh tim khusus Macangiri Satreskrim Polres Gresik. Penangkapan dilakukan di sebuah gubuk tersembunyi di tengah kebun sawit. Lokasinya berada di Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahnu, membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, penangkapan berlangsung pada Minggu, 29 Juni 2025. Saat ditangkap, Midol tidak melakukan perlawanan. Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kanit Resmob Satreskrim Polres Gresik, Ibda Andimo.
Setelah berhasil ditangkap, Midol langsung dibawa ke Mapolres Gresik untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kapolres Gresik menjelaskan bahwa pelacakan terhadap Midol cukup sulit. Selama masa pelariannya, pelaku terus berpindah-pindah lokasi. Polisi pun membutuhkan waktu cukup lama untuk menemukannya. Pembunuhan sadis yang menggegerkan Gresik. Kasus ini bermula pada 16 Maret 2024. Korban bernama Wardatun Thaibah, 28, seorang ibu rumah tangga asal Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Ia ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan luka tusukan di leher dan dada. Saat kejadian, korban berada di kamar bersama anak balitanya. Suaminya, Mahfud, 42, sedang tidur di ruang tamu dan tidak menyadari kejadian tersebut. Anak korban tidak mengalami luka. Midol dikenal sebagai tetangga dekat korban. Ia masuk rumah korban lewat pintu belakang. Setelah menghabisi nyawa Wardatun, ia membawa kabur uang tunai sekitar 150 juta dan 1 unit ponsel milik korban. Aksi kejahatan ini tidak dilakukan sendirian. Midol diketahui beraksi bersama 2 orang lainnya, yakni Asrofin, 40, dan Sobikul Alim, 20. Ketiganya memiliki peran masing-masing. Midol bertugas masuk ke kamar dan membunuh korban. Ia juga yang mengambil uang dan ponsel. Asrofin bertugas mencongkel pintu belakang dan mengambil ponsel milik Mahfud. Sementara Sobikul Ali membawa tali untuk mengikat korban jika terjadi perlawanan. Setelah peristiwa pembunuhan itu, ketiganya melarikan diri. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Pada 7 April 2024, polisi berhasil menangkap Asrofin di tempat persembunyiannya di Wonosalam, Kabupaten Jombang. Ia langsung dijebloskan ke tahanan dan kini telah divonis 12 tahun penjara. Sementara itu, Sobikul Alim sempat diperiksa sebagai saksi. Namun beberapa hari kemudian, ia ditemukan tewas. Dari hasil pemeriksaan, tubuhnya mengandung racun sianida. Polisi menduga Alim bunuh diri karena merasa tertekan setelah diperiksa. Akhir pelarian, awal pengungkapan lengkap kasus. Ahmad Midol merupakan pelaku utama sekaligus otak dari aksi perampokan dan pembunuhan ini. Ia juga dikenal sebagai residivis dan preman kampung. Setelah kejadian, ia melarikan diri dan hidup berpindah-pindah tempat. Kini, setelah 1 tahun lebih buron, pelariannya telah berakhir. Midol akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Polisi masih terus melakukan pemeriksaan untuk menggali informasi lebih dalam terkait motif dan kronologi kejadian. Kesigapan jajaran Macangiri Satreskrim Polres Gresik melacak dan menangkap AM dalam pembunuhan warga Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik setahun silam, patut diapresiasi. Bahkan AM yang selama ini merasa aman di pelariannya, mengaku kaget. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pria berusia 39 tahun itu sudah setahun lebih melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Thaibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM masih mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. Saya Ahmad Midol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu, ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu,
Salah satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. Masih dalam perjalanan, kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. AM, dalam pembunuhan warga Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ditangkap setelah 1 tahun buron. AM ditangkap tim Macangiri Satreskrim Polres Gresik saat bersembunyi di area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Minggu, 29 Juni 2025. AM yang selama ini merasa aman di tempat pelariannya, kaget saat polisi mengendus keberadaannya. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit. Pria berusia 39 tahun itu diketahui melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM yang mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak saat disergap polisi. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. Saya Ahmad Midol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu, ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. Masih dalam perjalanan, kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun, ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah.
Sama siapa? Foto-foto kan membawa uang. Ngomong-ngomong kan jujur ya, bantu. Saya jujurnya. Sosok Ahmad Midol, dalam pembunuhan IRT di Gresik ditangkap di kebun sawit setelah 1 tahun buron. Inilah sosok Ahmad Midol dalang dibalik pembunuhan ibu rumah tangga di Gresik. Setelah setahun buron, Ahmad Midol dalang dibalik pembunuhan dan perampokan sadis IRT di Gresik akhirnya ditangkap. Ia diringkus setelah menjadi buronan selama lebih dari 1 tahun. Midol ditangkap oleh tim khusus Macangiri Satreskrim Polres Gresik. Penangkapan dilakukan di sebuah gubuk tersembunyi di tengah kebun sawit. Lokasinya berada di Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu, membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, penangkapan berlangsung pada Minggu, 29 Juni 2025. Saat ditangkap, Midol tidak melakukan perlawanan. Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kanit Resmob Satreskrim Polres Gresik, Ibda Andimo. Setelah berhasil ditangkap, Midol langsung dibawa ke Mapolres Gresik untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kapolres Gresik menjelaskan bahwa pelacakan terhadap Midol cukup sulit. Selama masa pelariannya, pelaku terus berpindah-pindah lokasi. Polisi pun membutuhkan waktu cukup lama untuk menemukannya. Pembunuhan sadis yang menggegerkan Gresik. Kasus ini bermula pada 16 Maret 2024. Korban bernama Wardatun Taibah, 28, seorang ibu rumah tangga asal Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Ia ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan luka tusukan di leher dan dada. Saat kejadian, korban berada di kamar bersama anak balitanya. Suaminya, Mahfud, 42, sedang tidur di ruang tamu dan tidak menyadari kejadian tersebut. Anak korban tidak mengalami luka. Midol dikenal sebagai tetangga dekat korban. Ia masuk rumah korban lewat pintu belakang. Setelah menghabisi nyawa Wardatun, ia membawa kabur uang tunai sekitar 150 juta dan 1 unit ponsel milik korban. Aksi kejahatan ini tidak dilakukan sendirian. Midol diketahui beraksi bersama 2 orang lainnya, yakni Asrofin, 40, dan Sobikul Alim, 20. Ketiganya memiliki peran masing-masing. Midol bertugas masuk ke kamar dan membunuh korban. Ia juga yang mengambil uang dan ponsel. Asrofin bertugas mencongkel pintu belakang dan mengambil ponsel milik Mahfud. Sementara Sobikul Ali membawa tali untuk mengikat korban jika terjadi perlawanan. Setelah peristiwa pembunuhan itu, ketiganya melarikan diri. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Pada 7 April 2024, polisi berhasil menangkap Asrofin di tempat persembunyiannya di Wonosalam, Kabupaten Jombang. Ia langsung dijebloskan ke tahanan dan kini telah divonis 12 tahun penjara. Sementara itu, Sobikul Alim sempat diperiksa sebagai saksi. Namun beberapa hari kemudian, ia ditemukan tewas. Dari hasil pemeriksaan, tubuhnya mengandung racun sianida. Polisi menduga Alim bunuh diri karena merasa tertekan setelah diperiksa. Akhir pelarian, awal pengungkapan lengkap kasus. Ahmad Midol merupakan pelaku utama sekaligus otak dari aksi perampokan dan pembunuhan ini. Ia juga dikenal sebagai residivis dan preman kampung. Setelah kejadian, ia melarikan diri dan hidup berpindah-pindah tempat. Kini, setelah 1 tahun lebih buron, pelariannya telah berakhir. Midol akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Polisi masih terus melakukan pemeriksaan untuk menggali informasi lebih dalam terkait motif dan kronologi kejadian. Kesigapan jajaran Macangiri Satreskrim Polres Gresik melacak dan menangkap AM dalam pembunuhan warga Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik setahun silam, patut diapresiasi. Bahkan AM yang selama ini merasa aman di pelariannya, mengaku kaget. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pria berusia 39 tahun itu sudah setahun lebih melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita.
sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM masih mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. "Saya Ahmad Midol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu," ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, salah satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. "Masih dalam perjalanan," kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. AM, dalam pembunuhan warga Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ditangkap setelah 1 tahun buron. AM ditangkap tim Macangiri Satreskrim Polres Gresik saat bersembunyi di area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Minggu, 29 Juni 2025. AM yang selama ini merasa aman di tempat pelariannya, kaget saat polisi mengendus keberadaannya. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit. Pria berusia 39 tahun itu diketahui melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM yang mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak saat disergap polisi. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. "Saya Ahmad Midol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu," ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik,
AKBP Rovan Richard Mahnu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. Masih dalam perjalanan, kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun, ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. Ngomong jujur ya, saya jujur. Sosok Ahmad Midol, dalam pembunuhan IRT di Gresik ditangkap di kebun sawit setelah 1 tahun buron. Inilah sosok Ahmad Midol dalang dibalik pembunuhan ibu rumah tangga di Gresik. Setelah setahun buron, Ahmad Midol dalang dibalik pembunuhan dan perampokan sadis IRT di Gresik akhirnya ditangkap. Ia diringkus setelah menjadi buronan selama lebih dari 1 tahun. Midol ditangkap oleh tim khusus Macangiri Satreskrim Polres Gresik. Penangkapan dilakukan di sebuah gubuk tersembunyi di tengah kebun sawit. Lokasinya berada di Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahnu, membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, penangkapan berlangsung pada Minggu, 29 Juni 2025. Saat ditangkap, Midol tidak melakukan perlawanan. Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kanit Resmob Satreskrim Polres Gresik, Ibda Andimo. Setelah berhasil ditangkap, Midol langsung dibawa ke Mapolres Gresik untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kapolres Gresik menjelaskan bahwa pelacakan terhadap Midol cukup sulit. Selama masa pelariannya, pelaku terus berpindah-pindah lokasi. Polisi pun membutuhkan waktu cukup lama untuk menemukannya. Pembunuhan sadis yang menggegerkan Gresik. Kasus ini bermula pada 16 Maret 2024. Korban bernama Wardatun Taibah, 28, seorang ibu rumah tangga asal Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Ia ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan luka tusukan di leher dan dada. Saat kejadian, korban berada di kamar bersama anak balitanya. Suaminya, Mahfud, 42, sedang tidur di ruang tamu dan tidak menyadari kejadian tersebut. Anak korban tidak mengalami luka. Midol dikenal sebagai tetangga dekat korban. Ia masuk rumah korban lewat pintu belakang. Setelah menghabisi nyawa Wardatun, ia membawa kabur uang tunai sekitar 150 juta dan 1 unit ponsel milik korban. Aksi kejahatan ini tidak dilakukan sendirian. Midol diketahui beraksi bersama 2 orang lainnya, yakni Asrofin, 40, dan Sobikul Alim, 20. Ketiganya memiliki peran masing-masing. Midol bertugas masuk ke kamar dan membunuh korban. Ia juga yang mengambil uang dan ponsel. Asrofin bertugas mencongkel pintu belakang dan mengambil ponsel milik Mahfud. Sementara Sobikul Ali membawa tali untuk mengikat korban jika terjadi perlawanan. Setelah peristiwa pembunuhan itu, ketiganya melarikan diri. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Pada 7 April 2024, polisi berhasil menangkap Asrofin di tempat persembunyiannya di Wonosalam, Kabupaten Jombang. Ia langsung dijebloskan ke tahanan dan kini telah divonis 12 tahun penjara. Sementara itu, Sobikul Alim sempat diperiksa sebagai saksi. Namun beberapa hari kemudian, ia ditemukan tewas. Dari hasil pemeriksaan, tubuhnya mengandung racun sianida. Polisi menduga Alim bunuh diri karena merasa tertekan setelah diperiksa. Akhir pelarian, awal pengungkapan lengkap kasus. Ahmad Midol merupakan pelaku utama sekaligus otak dari aksi perampokan dan pembunuhan ini. Ia juga dikenal sebagai residivis dan preman kampung. Setelah kejadian, ia melarikan diri dan hidup berpindah-pindah tempat.
Kini, setelah 1 tahun lebih buron, pelariannya telah berakhir. Midhol akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Polisi masih terus melakukan pemeriksaan untuk menggali informasi lebih dalam terkait motif dan kronologi kejadian. Kesigapan jajaran Macan Giri Satreskrim Polres Gresik melacak dan menangkap AM dalam pembunuhan warga desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik setahun silam, patut diapresiasi. Bahkan AM yang selama ini merasa aman di pelariannya, mengaku kaget. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pria berusia 39 tahun itu sudah setahun lebih melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM masih mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. "Saya Ahmad Midhol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu," ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, salah satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. Masih dalam perjalanan, kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midhol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. AM, dalam pembunuhan warga desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ditangkap setelah 1 tahun buron. AM ditangkap tim Macan Giri Satreskrim Polres Gresik saat bersembunyi di area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Minggu, 29 Juni 2025. AM yang selama ini merasa aman di tempat pelariannya, kaget saat polisi mengendus keberadaannya. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit. Pria berusia 39 tahun itu diketahui melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28,
pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM yang mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak saat disergap polisi. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. "Saya Ahmad Midhol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu," ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahnu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. "Masih dalam perjalanan," kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midhol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun, ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. Membawa uang. Ngomong jujur ya, bantu. Saya jujur. Sosok Ahmad Midhol, dalam pembunuhan IRT di Gresik ditangkap di kebun sawit setelah 1 tahun buron. Inilah sosok Ahmad Midhol dalang dibalik pembunuhan ibu rumah tangga di Gresik. Setelah setahun buron, Ahmad Midhol dalang dibalik pembunuhan dan perampokan sadis IRT di Gresik akhirnya ditangkap. Ia diringkus setelah menjadi buronan selama lebih dari 1 tahun. Midhol ditangkap oleh tim khusus Macan Giri Satreskrim Polres Gresik. Penangkapan dilakukan di sebuah gubuk tersembunyi di tengah kebun sawit. Lokasinya berada di Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahnu, membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, penangkapan berlangsung pada Minggu, 29 Juni 2025. Saat ditangkap, Midhol tidak melakukan perlawanan. Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kanit Resmob Satreskrim Polres Gresik, Ibda Andimu. Setelah berhasil ditangkap, Midhol langsung dibawa ke Mapolres Gresik untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kapolres Gresik menjelaskan bahwa pelacakan terhadap Midhol cukup sulit. Selama masa pelariannya, pelaku terus berpindah-pindah lokasi. Polisi pun membutuhkan waktu cukup lama untuk menemukannya. Pembunuhan sadis yang menggegerkan Gresik. Kasus ini bermula pada 16 Maret 2024. Korban bernama Wardatun Taibah, 28, seorang ibu rumah tangga asal Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Ia ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan luka tusukan di leher dan dada. Saat kejadian, korban berada di kamar bersama anak balitanya. Suaminya, Mahfud, 42, sedang tidur di ruang tamu dan tidak menyadari kejadian tersebut. Anak korban tidak mengalami luka. Midhol dikenal sebagai tetangga dekat korban. Ia masuk rumah korban lewat pintu belakang. Setelah menghabisi nyawa Wardatun, ia membawa kabur uang tunai sekitar 150 juta dan 1 unit ponsel milik korban. Aksi kejahatan ini tidak dilakukan sendirian. Midhol diketahui beraksi bersama 2 orang lainnya, yakni Asrofin, 40, dan Sobikul Alim, 20.
Ketiganya memiliki peran masing-masing. Midhol bertugas masuk ke kamar dan membunuh korban. Ia juga yang mengambil uang dan ponsel. Asrofin bertugas mencongkel pintu belakang dan mengambil ponsel milik Mahfud. Sementara Sobikul Ali membawa tali untuk mengikat korban jika terjadi perlawanan. Setelah peristiwa pembunuhan itu, ketiganya melarikan diri. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Pada 7 April 2024, polisi berhasil menangkap Asrofin di tempat persembunyiannya di Wonosalam, Kabupaten Jombang. Ia langsung dijebloskan ke tahanan dan kini telah divonis 12 tahun penjara. Sementara itu, Sobikul Alim sempat diperiksa sebagai saksi. Namun beberapa hari kemudian, ia ditemukan tewas. Dari hasil pemeriksaan, tubuhnya mengandung racun sianida. Polisi menduga Alim bunuh diri karena merasa tertekan setelah diperiksa. Akhir pelarian, awal pengungkapan lengkap kasus. Ahmad Midhol merupakan pelaku utama sekaligus otak dari aksi perampokan dan pembunuhan ini. Ia juga dikenal sebagai residivis dan preman kampung. Setelah kejadian, ia melarikan diri dan hidup berpindah-pindah tempat. Kini, setelah 1 tahun lebih buron, pelariannya telah berakhir. Midhol akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Polisi masih terus melakukan pemeriksaan untuk menggali informasi lebih dalam terkait motif dan kronologi kejadian. Kesigapan jajaran Macan Giri Satreskrim Polres Gresik melacak dan menangkap AM dalam pembunuhan warga desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik setahun silam, patut diapresiasi. Bahkan AM yang selama ini merasa aman di pelariannya, mengaku kaget. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pria berusia 39 tahun itu sudah setahun lebih melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM masih mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. Saya Ahmad Midhol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu, ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, salah satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. Masih dalam perjalanan, kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midhol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban.
sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. AM, dalam pembunuhan warga desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ditangkap setelah 1 tahun buron. AM ditangkap tim Macan Giri Satreskrim Polres Gresik saat bersembunyi di area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Minggu, 29 Juni 2025. AM yang selama ini merasa aman di tempat pelariannya, kaget saat polisi mengendus keberadaannya. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit. Pria berusia 39 tahun itu diketahui melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM yang mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak saat disergap polisi. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. "Saya Ahmad Midhol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu," ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahnu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. Masih dalam perjalanan, kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midhol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun, ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. Ngomong jujur ya, saya jujurnya. Sosok Ahmad Midhol, dalam pembunuhan IRT di Gresik ditangkap di kebun sawit setelah 1 tahun buron. Inilah sosok Ahmad Midhol dalam dibalik pembunuhan ibu rumah tangga di Gresik. Setelah setahun buron, Ahmad Midhol dalam dibalik pembunuhan dan perampokan sadis IRT di Gresik akhirnya ditangkap. Ia diringkus setelah menjadi buronan selama lebih dari 1 tahun. Midhol ditangkap oleh tim khusus Macan Giri Satreskrim Polres Gresik. Penangkapan dilakukan di sebuah gubuk tersembunyi di tengah kebun sawit. Lokasinya berada di Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahnu, membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, penangkapan berlangsung pada Minggu, 29 Juni 2025. Saat ditangkap, Midhol tidak melakukan perlawanan. Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kanit Resmob Satreskrim Polres Gresik, Ibda Andimu.
Setelah berhasil ditangkap, Midhol langsung dibawa ke Mapolres Gresik untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kapolres Gresik menjelaskan bahwa pelacakan terhadap Midhol cukup sulit. Selama masa pelariannya, pelaku terus berpindah-pindah lokasi. Polisi pun membutuhkan waktu cukup lama untuk menemukannya. Pembunuhan sadis yang menggegerkan Gresik. Kasus ini bermula pada 16 Maret 2024. Korban bernama Wardatun Thaibah, 28, seorang ibu rumah tangga asal Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Ia ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan luka tusukan di leher dan dada. Saat kejadian, korban berada di kamar bersama anak balitanya. Suaminya, Mahfud, 42, sedang tidur di ruang tamu dan tidak menyadari kejadian tersebut. Anak korban tidak mengalami luka. Midhol dikenal sebagai tetangga dekat korban. Ia masuk rumah korban lewat pintu belakang. Setelah menghabisi nyawa Wardatun, ia membawa kabur uang tunai sekitar 150 juta dan 1 unit ponsel milik korban. Aksi kejahatan ini tidak dilakukan sendirian. Midhol diketahui beraksi bersama 2 orang lainnya, yakni Asrofin, 40, dan Sobikul Alim, 20. Ketiganya memiliki peran masing-masing. Midhol bertugas masuk ke kamar dan membunuh korban. Ia juga yang mengambil uang dan ponsel. Asrofin bertugas mencongkel pintu belakang dan mengambil ponsel milik Mahfud. Sementara Sobikul Ali membawa tali untuk mengikat korban jika terjadi perlawanan. Setelah peristiwa pembunuhan itu, ketiganya melarikan diri. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Pada 7 April 2024, polisi berhasil menangkap Asrofin di tempat persembunyiannya di Wonosalam, Kabupaten Jombang. Ia langsung dijebloskan ke tahanan dan kini telah divonis 12 tahun penjara. Sementara itu, Sobikul Alim sempat diperiksa sebagai saksi. Namun beberapa hari kemudian, ia ditemukan tewas. Dari hasil pemeriksaan, tubuhnya mengandung racun sianida. Polisi menduga Alim bunuh diri karena merasa tertekan setelah diperiksa. Akhir pelarian, awal pengungkapan lengkap kasus. Ahmad Midhol merupakan pelaku utama sekaligus otak dari aksi perampokan dan pembunuhan ini. Ia juga dikenal sebagai residivis dan preman kampung. Setelah kejadian, ia melarikan diri dan hidup berpindah-pindah tempat. Kini, setelah 1 tahun lebih buron, pelariannya telah berakhir. Midhol akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Polisi masih terus melakukan pemeriksaan untuk menggali informasi lebih dalam terkait motif dan kronologi kejadian. Kesigapan jajaran Macan Giri Satreskrim Polres Gresik melacak dan menangkap AM dalam pembunuhan warga Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik setahun silam, patut diapresiasi. Bahkan AM yang selama ini merasa aman di pelariannya, mengaku kaget. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pria berusia 39 tahun itu sudah setahun lebih melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Thaibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM masih mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. Saya Ahmad Midhol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu, ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu,
Salah satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. Masih dalam perjalanan, kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. AM, dalam pembunuhan warga Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ditangkap setelah 1 tahun buron. AM ditangkap tim Macan Giri Satreskrim Polres Gresik saat bersembunyi di area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Minggu, 29 Juni 2025. AM yang selama ini merasa aman di tempat pelariannya, kaget saat polisi mengendus keberadaannya. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit. Pria berusia 39 tahun itu diketahui melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM yang mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak saat disergap polisi. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. Saya Ahmad Midol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu, ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. Masih dalam perjalanan, kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun, ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah.
Foto kan membawa uang. Ngomong kan jujur ya, bantu. Saya jujur. Sosok Ahmad Midol, dalang pembunuhan IRT di Gresik ditangkap di kebun sawit setelah 1 tahun buron. Inilah sosok Ahmad Midol dalang dibalik pembunuhan ibu rumah tangga di Gresik. Setelah setahun buron, Ahmad Midol dalang dibalik pembunuhan dan perampokan sadis IRT di Gresik akhirnya ditangkap. Ia diringkus setelah menjadi buronan selama lebih dari 1 tahun. Midol ditangkap oleh tim khusus Macangiri Satreskrim Polres Gresik. Penangkapan dilakukan di sebuah gubuk tersembunyi di tengah kebun sawit. Lokasinya berada di Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu, membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, penangkapan berlangsung pada Minggu, 29 Juni 2025. Saat ditangkap, Midol tidak melakukan perlawanan. Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kanit Resmob Satreskrim Polres Gresik, Ibda Andimo. Setelah berhasil ditangkap, Midol langsung dibawa ke Mapolres Gresik untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kapolres Gresik menjelaskan bahwa pelacakan terhadap Midol cukup sulit. Selama masa pelariannya, pelaku terus berpindah-pindah lokasi. Polisi pun membutuhkan waktu cukup lama untuk menemukannya. Pembunuhan sadis yang menggegerkan Gresik. Kasus ini bermula pada 16 Maret 2024. Korban bernama Wardatun Taibah, 28, seorang ibu rumah tangga asal Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Ia ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan luka tusukan di leher dan dada. Saat kejadian, korban berada di kamar bersama anak balitanya. Suaminya, Mahfud, 42, sedang tidur di ruang tamu dan tidak menyadari kejadian tersebut. Anak korban tidak mengalami luka. Midol dikenal sebagai tetangga dekat korban. Ia masuk rumah korban lewat pintu belakang. Setelah menghabisi nyawa Wardatun, ia membawa kabur uang tunai sekitar 150 juta dan 1 unit ponsel milik korban. Aksi kejahatan ini tidak dilakukan sendirian. Midol diketahui beraksi bersama 2 orang lainnya, yakni Asrofin, 40, dan Sobikul Alim, 20. Ketiganya memiliki peran masing-masing. Midol bertugas masuk ke kamar dan membunuh korban. Ia juga yang mengambil uang dan ponsel. Asrofin bertugas mencongkel pintu belakang dan mengambil ponsel milik Mahfud. Sementara Sobikul Ali membawa tali untuk mengikat korban jika terjadi perlawanan. Setelah peristiwa pembunuhan itu, ketiganya melarikan diri. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Pada 7 April 2024, polisi berhasil menangkap Asrofin di tempat persembunyiannya di Wonosalam, Kabupaten Jombang. Ia langsung dijebloskan ke tahanan dan kini telah divonis 12 tahun penjara. Sementara itu, Sobikul Alim sempat diperiksa sebagai saksi. Namun beberapa hari kemudian, ia ditemukan tewas. Dari hasil pemeriksaan, tubuhnya mengandung racun sianida. Polisi menduga Alim bunuh diri karena merasa tertekan setelah diperiksa. Akhir pelarian, awal pengungkapan lengkap kasus. Ahmad Midol merupakan pelaku utama sekaligus otak dari aksi perampokan dan pembunuhan ini. Ia juga dikenal sebagai residivis dan preman kampung. Setelah kejadian, ia melarikan diri dan hidup berpindah-pindah tempat. Kini, setelah 1 tahun lebih buron, pelariannya telah berakhir. Midol akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Polisi masih terus melakukan pemeriksaan untuk menggali informasi lebih dalam terkait motif dan kronologi kejadian. Kesigapan jajaran Macangiri Satreskrim Polres Gresik melacak dan menangkap AM dalam pembunuhan warga Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik setahun silam, patut diapresiasi. Bahkan AM yang selama ini merasa aman di pelariannya, mengaku kaget. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pria berusia 39 tahun itu sudah setahun lebih melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita.
sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM masih mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. "Saya Ahmad Midol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu," ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, salah satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. "Masih dalam perjalanan," kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. AM, dalam pembunuhan warga Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ditangkap setelah 1 tahun buron. AM ditangkap tim Macan Giri Satreskrim Polres Gresik saat bersembunyi di area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Minggu, 29 Juni 2025. AM yang selama ini merasa aman di tempat pelariannya, kaget saat polisi mengendus keberadaannya. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit. Pria berusia 39 tahun itu diketahui melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM yang mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak saat disergap polisi. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. "Saya Ahmad Midol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu," ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik,
AKBP Rovan Richard Mahnu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. Masih dalam perjalanan, kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midhol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun, ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. Ngomong jujur saya jujurnya. Sosok Ahmad Midhol, dalam pembunuhan IRT di Gresik ditangkap di kebun sawit setelah 1 tahun buron. Inilah sosok Ahmad Midhol dalang dibalik pembunuhan ibu rumah tangga di Gresik. Setelah setahun buron, Ahmad Midhol dalang dibalik pembunuhan dan perampokan sadis IRT di Gresik akhirnya ditangkap. Ia diringkus setelah menjadi buronan selama lebih dari 1 tahun. Midhol ditangkap oleh tim khusus Macangiri Satreskrim Polres Gresik. Penangkapan dilakukan di sebuah gubuk tersembunyi di tengah kebun sawit. Lokasinya berada di Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahnu, membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, penangkapan berlangsung pada Minggu, 29 Juni 2025. Saat ditangkap, Midhol tidak melakukan perlawanan. Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kanit Resmob Satreskrim Polres Gresik, Ibda Andimu. Setelah berhasil ditangkap, Midhol langsung dibawa ke Mapolres Gresik untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kapolres Gresik menjelaskan bahwa pelacakan terhadap Midhol cukup sulit. Selama masa pelariannya, pelaku terus berpindah-pindah lokasi. Polisi pun membutuhkan waktu cukup lama untuk menemukannya. Pembunuhan sadis yang menggegerkan Gresik. Kasus ini bermula pada 16 Maret 2024. Korban bernama Wardatun Taibah, 28, seorang ibu rumah tangga asal Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Ia ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan luka tusukan di leher dan dada. Saat kejadian, korban berada di kamar bersama anak balitanya. Suaminya, Mahfud, 42, sedang tidur di ruang tamu dan tidak menyadari kejadian tersebut. Anak korban tidak mengalami luka. Midhol dikenal sebagai tetangga dekat korban. Ia masuk rumah korban lewat pintu belakang. Setelah menghabisi nyawa Wardatun, ia membawa kabur uang tunai sekitar 150 juta dan 1 unit ponsel milik korban. Aksi kejahatan ini tidak dilakukan sendirian. Midhol diketahui beraksi bersama 2 orang lainnya, yakni Asrofin, 40, dan Sobikul Alim, 20. Ketiganya memiliki peran masing-masing. Midhol bertugas masuk ke kamar dan membunuh korban. Ia juga yang mengambil uang dan ponsel. Asrofin bertugas mencongkel pintu belakang dan mengambil ponsel milik Mahfud. Sementara Sobikul Ali membawa tali untuk mengikat korban jika terjadi perlawanan. Setelah peristiwa pembunuhan itu, ketiganya melarikan diri. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Pada 7 April 2024, polisi berhasil menangkap Asrofin di tempat persembunyiannya di Wonosalam, Kabupaten Jombang. Ia langsung dijebloskan ke tahanan dan kini telah divonis 12 tahun penjara. Sementara itu, Sobikul Alim sempat diperiksa sebagai saksi. Namun beberapa hari kemudian, ia ditemukan tewas. Dari hasil pemeriksaan, tubuhnya mengandung racun sianida. Polisi menduga Alim bunuh diri karena merasa tertekan setelah diperiksa. Akhir pelarian, awal pengungkapan lengkap kasus. Ahmad Midhol merupakan pelaku utama sekaligus otak dari aksi perampokan dan pembunuhan ini. Ia juga dikenal sebagai residivis dan preman kampung. Setelah kejadian, ia melarikan diri dan hidup berpindah-pindah tempat.
Kini, setelah 1 tahun lebih buron, pelariannya telah berakhir. Midhol akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Polisi masih terus melakukan pemeriksaan untuk menggali informasi lebih dalam terkait motif dan kronologi kejadian. Kesigapan jajaran Macangiri Satreskrim Polres Gresik melacak dan menangkap AM dalam pembunuhan warga Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik setahun silam, patut diapresiasi. Bahkan AM yang selama ini merasa aman di pelariannya, mengaku kaget. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pria berusia 39 tahun itu sudah setahun lebih melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM masih mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. "Saya Ahmad Midhol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu," ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, salah satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. "Masih dalam perjalanan," kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midhol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. AM, dalam pembunuhan warga Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ditangkap setelah 1 tahun buron. AM ditangkap tim Macangiri Satreskrim Polres Gresik saat bersembunyi di area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Minggu, 29 Juni 2025. AM yang selama ini merasa aman di tempat pelariannya, kaget saat polisi mengendus keberadaannya. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit. Pria berusia 39 tahun itu diketahui melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28,
Pada 16 Maret 2024 lalu, korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM yang mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak saat disergap polisi. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. "Saya Ahmad Midhol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu," ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahnu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. Masih dalam perjalanan, kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midhol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun, ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. Ngomong jujur ya, saya jujurnya. Sosok Ahmad Midhol, dalam pembunuhan IRT di Gresik ditangkap di kebun sawit setelah 1 tahun buron. Inilah sosok Ahmad Midhol dalang dibalik pembunuhan ibu rumah tangga di Gresik. Setelah setahun buron, Ahmad Midhol dalang dibalik pembunuhan dan perampokan sadis IRT di Gresik akhirnya ditangkap. Ia diringkus setelah menjadi buronan selama lebih dari 1 tahun. Midhol ditangkap oleh tim khusus Macangiri Satreskrim Polres Gresik. Penangkapan dilakukan di sebuah gubuk tersembunyi di tengah kebun sawit. Lokasinya berada di Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahnu, membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, penangkapan berlangsung pada Minggu, 29 Juni 2025. Saat ditangkap, Midhol tidak melakukan perlawanan. Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kanit Resmob Satreskrim Polres Gresik, Ibda Andimo. Setelah berhasil ditangkap, Midhol langsung dibawa ke Mapolres Gresik untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kapolres Gresik menjelaskan bahwa pelacakan terhadap Midhol cukup sulit. Selama masa pelariannya, pelaku terus berpindah-pindah lokasi. Polisi pun membutuhkan waktu cukup lama untuk menemukannya. Pembunuhan sadis yang menggegerkan Gresik. Kasus ini bermula pada 16 Maret 2024. Korban bernama Wardatun Taibah, 28, seorang ibu rumah tangga asal Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Ia ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan luka tusukan di leher dan dada. Saat kejadian, korban berada di kamar bersama anak balitanya. Suaminya, Mahfud, 42, sedang tidur di ruang tamu dan tidak menyadari kejadian tersebut. Anak korban tidak mengalami luka. Midhol dikenal sebagai tetangga dekat korban. Ia masuk rumah korban lewat pintu belakang. Setelah menghabisi nyawa Wardatun, ia membawa kabur uang tunai sekitar 150 juta dan 1 unit ponsel milik korban. Aksi kejahatan ini tidak dilakukan sendirian. Midhol diketahui beraksi bersama 2 orang lainnya, yakni Asrofin, 40, dan Sobikul Alim, 20.
Ketiganya memiliki peran masing-masing. Midhol bertugas masuk ke kamar dan membunuh korban. Ia juga yang mengambil uang dan ponsel. Asrofin bertugas mencongkel pintu belakang dan mengambil ponsel milik Mahfud. Sementara Sobikhul Alim membawa tali untuk mengikat korban jika terjadi perlawanan. Setelah peristiwa pembunuhan itu, ketiganya melarikan diri. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Pada 7 April 2024, polisi berhasil menangkap Asrofin di tempat persembunyiannya di Wonosalam, Kabupaten Jombang. Ia langsung dijebloskan ke tahanan dan kini telah divonis 12 tahun penjara. Sementara itu, Sobikhul Alim sempat diperiksa sebagai saksi. Namun beberapa hari kemudian, ia ditemukan tewas. Dari hasil pemeriksaan, tubuhnya mengandung racun sianida. Polisi menduga Alim bunuh diri karena merasa tertekan setelah diperiksa. Akhir pelarian, awal pengungkapan lengkap kasus. Ahmad Midhol merupakan pelaku utama sekaligus otak dari aksi perampokan dan pembunuhan ini. Ia juga dikenal sebagai residivis dan preman kampung. Setelah kejadian, ia melarikan diri dan hidup berpindah-pindah tempat. Kini, setelah 1 tahun lebih buron, pelariannya telah berakhir. Midhol akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Polisi masih terus melakukan pemeriksaan untuk menggali informasi lebih dalam terkait motif dan kronologi kejadian. Kesigapan jajaran Macangiri Satreskrim Polres Gresik melacak dan menangkap AM dalam pembunuhan warga desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik setahun silam, patut diapresiasi. Bahkan AM yang selama ini merasa aman di pelariannya, mengaku kaget. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pria berusia 39 tahun itu sudah setahun lebih melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Thayyibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM masih mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. Saya Ahmad Midhol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu, ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, salah satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. Masih dalam perjalanan, kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midhol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban.
sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. AM, dalam pembunuhan warga Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ditangkap setelah 1 tahun buron. AM ditangkap tim Macangiri Satreskrim Polres Gresik saat bersembunyi di area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Minggu, 29 Juni 2025. AM yang selama ini merasa aman di tempat pelariannya, kaget saat polisi mengendus keberadaannya. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit. Pria berusia 39 tahun itu diketahui melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM yang mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak saat disergap polisi. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. "Saya Ahmad Midhol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu," ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahnu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. Masih dalam perjalanan, kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midhol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun, ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. Ngomong jujur ya, saya jujurnya. Sosok Ahmad Midhol, dalam pembunuhan IRT di Gresik ditangkap di kebun sawit setelah 1 tahun buron. Inilah sosok Ahmad Midhol dalang dibalik pembunuhan ibu rumah tangga di Gresik. Setelah setahun buron, Ahmad Midhol dalang dibalik pembunuhan dan perampokan sadis IRT di Gresik akhirnya ditangkap. Ia diringkus setelah menjadi buronan selama lebih dari 1 tahun. Midhol ditangkap oleh tim khusus Macangiri Satreskrim Polres Gresik. Penangkapan dilakukan di sebuah gubuk tersembunyi di tengah kebun sawit. Lokasinya berada di Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahnu, membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, penangkapan berlangsung pada Minggu, 29 Juni 2025. Saat ditangkap, Midhol tidak melakukan perlawanan. Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kanit Resmob Satreskrim Polres Gresik, Ibda Andimu.
Setelah berhasil ditangkap, Midhol langsung dibawa ke Mapolres Gresik untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kapolres Gresik menjelaskan bahwa pelacakan terhadap Midhol cukup sulit. Selama masa pelariannya, pelaku terus berpindah-pindah lokasi. Polisi pun membutuhkan waktu cukup lama untuk menemukannya. Pembunuhan sadis yang menggegerkan Gresik. Kasus ini bermula pada 16 Maret 2024. Korban bernama Wardatun Thaibah, 28, seorang ibu rumah tangga asal Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Ia ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan luka tusukan di leher dan dada. Saat kejadian, korban berada di kamar bersama anak balitanya. Suaminya, Mahfud, 42, sedang tidur di ruang tamu dan tidak menyadari kejadian tersebut. Anak korban tidak mengalami luka. Midhol dikenal sebagai tetangga dekat korban. Ia masuk rumah korban lewat pintu belakang. Setelah menghabisi nyawa Wardatun, ia membawa kabur uang tunai sekitar 150 juta dan 1 unit ponsel milik korban. Aksi kejahatan ini tidak dilakukan sendirian. Midhol diketahui beraksi bersama 2 orang lainnya, yakni Asrofin, 40, dan Sobikul Alim, 20. Ketiganya memiliki peran masing-masing. Midhol bertugas masuk ke kamar dan membunuh korban. Ia juga yang mengambil uang dan ponsel. Asrofin bertugas mencongkel pintu belakang dan mengambil ponsel milik Mahfud. Sementara Sobikul Ali membawa tali untuk mengikat korban jika terjadi perlawanan. Setelah peristiwa pembunuhan itu, ketiganya melarikan diri. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Pada 7 April 2024, polisi berhasil menangkap Asrofin di tempat persembunyiannya di Wonosalam, Kabupaten Jombang. Ia langsung dijebloskan ke tahanan dan kini telah divonis 12 tahun penjara. Sementara itu, Sobikul Alim sempat diperiksa sebagai saksi. Namun beberapa hari kemudian, ia ditemukan tewas. Dari hasil pemeriksaan, tubuhnya mengandung racun sianida. Polisi menduga Alim bunuh diri karena merasa tertekan setelah diperiksa. Akhir pelarian, awal pengungkapan lengkap kasus. Ahmad Midhol merupakan pelaku utama sekaligus otak dari aksi perampokan dan pembunuhan ini. Ia juga dikenal sebagai residivis dan preman kampung. Setelah kejadian, ia melarikan diri dan hidup berpindah-pindah tempat. Kini, setelah 1 tahun lebih buron, pelariannya telah berakhir. Midhol akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Polisi masih terus melakukan pemeriksaan untuk menggali informasi lebih dalam terkait motif dan kronologi kejadian. Kesigapan jajaran Macan Giri Satreskrim Polres Gresik melacak dan menangkap AM dalam pembunuhan warga Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik setahun silam, patut diapresiasi. Bahkan AM yang selama ini merasa aman di pelariannya, mengaku kaget. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pria berusia 39 tahun itu sudah setahun lebih melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Thaibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM masih mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. Saya Ahmad Midhol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu, ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu,
Salah satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. Masih dalam perjalanan, kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. AM, dalam pembunuhan warga Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ditangkap setelah 1 tahun buron. AM ditangkap tim Macanggiri Satreskrim Polres Gresik saat bersembunyi di area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Minggu, 29 Juni 2025. AM yang selama ini merasa aman di tempat pelariannya, kaget saat polisi mengendus keberadaannya. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit. Pria berusia 39 tahun itu diketahui melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM yang mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak saat disergap polisi. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. Saya Ahmad Midol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu, ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. Masih dalam perjalanan, kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun, ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah.
Foto kan membawa uang. Ngomong jujur ya, saya jujurnya. Sosok Ahmad Midol, dalang pembunuhan IRT di Gresik ditangkap di kebun sawit setelah 1 tahun buron. Inilah sosok Ahmad Midol dalang dibalik pembunuhan ibu rumah tangga di Gresik. Setelah setahun buron, Ahmad Midol dalang dibalik pembunuhan dan perampokan sadis IRT di Gresik akhirnya ditangkap. Ia diringkus setelah menjadi buronan selama lebih dari 1 tahun. Midol ditangkap oleh tim khusus Macangiri Satreskrim Polres Gresik. Penangkapan dilakukan di sebuah gubuk tersembunyi di tengah kebun sawit. Lokasinya berada di Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu, membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, penangkapan berlangsung pada Minggu, 29 Juni 2025. Saat ditangkap, Midol tidak melakukan perlawanan. Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kanit Resmob Satreskrim Polres Gresik, Ibda Andimo. Setelah berhasil ditangkap, Midol langsung dibawa ke Mapolres Gresik untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kapolres Gresik menjelaskan bahwa pelacakan terhadap Midol cukup sulit. Selama masa pelariannya, pelaku terus berpindah-pindah lokasi. Polisi pun membutuhkan waktu cukup lama untuk menemukannya. Pembunuhan sadis yang menggegerkan Gresik. Kasus ini bermula pada 16 Maret 2024. Korban bernama Wardatun Taibah, 28, seorang ibu rumah tangga asal Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Ia ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan luka tusukan di leher dan dada. Saat kejadian, korban berada di kamar bersama anak balitanya. Suaminya, Mahfud, 42, sedang tidur di ruang tamu dan tidak menyadari kejadian tersebut. Anak korban tidak mengalami luka. Midol dikenal sebagai tetangga dekat korban. Ia masuk rumah korban lewat pintu belakang. Setelah menghabisi nyawa Wardatun, ia membawa kabur uang tunai sekitar 150 juta dan 1 unit ponsel milik korban. Aksi kejahatan ini tidak dilakukan sendirian. Midol diketahui beraksi bersama 2 orang lainnya, yakni Asrofin, 40, dan Sobikul Alim, 20. Ketiganya memiliki peran masing-masing. Midol bertugas masuk ke kamar dan membunuh korban. Ia juga yang mengambil uang dan ponsel. Asrofin bertugas mencongkel pintu belakang dan mengambil ponsel milik Mahfud. Sementara Sobikul Ali membawa tali untuk mengikat korban jika terjadi perlawanan. Setelah peristiwa pembunuhan itu, ketiganya melarikan diri. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Pada 7 April 2024, polisi berhasil menangkap Asrofin di tempat persembunyiannya di Wonosalam, Kabupaten Jombang. Ia langsung dijebloskan ke tahanan dan kini telah divonis 12 tahun penjara. Sementara itu, Sobikul Alim sempat diperiksa sebagai saksi. Namun beberapa hari kemudian, ia ditemukan tewas. Dari hasil pemeriksaan, tubuhnya mengandung racun sianida. Polisi menduga Alim bunuh diri karena merasa tertekan setelah diperiksa. Akhir pelarian, awal pengungkapan lengkap kasus. Ahmad Midol merupakan pelaku utama sekaligus otak dari aksi perampokan dan pembunuhan ini. Ia juga dikenal sebagai residivis dan preman kampung. Setelah kejadian, ia melarikan diri dan hidup berpindah-pindah tempat. Kini, setelah 1 tahun lebih buron, pelariannya telah berakhir. Midol akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Polisi masih terus melakukan pemeriksaan untuk menggali informasi lebih dalam terkait motif dan kronologi kejadian. Kesigapan jajaran Macangiri Satreskrim Polres Gresik melacak dan menangkap AM dalam pembunuhan warga Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik setahun silam, patut diapresiasi. Bahkan AM yang selama ini merasa aman di pelariannya, mengaku kaget. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pria berusia 39 tahun itu sudah setahun lebih melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita.
sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM masih mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. "Saya Ahmad Midol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu," ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, salah satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. "Masih dalam perjalanan," kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. AM, dalam pembunuhan warga Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ditangkap setelah 1 tahun buron. AM ditangkap tim Macanggiri Satreskrim Polres Gresik saat bersembunyi di area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Minggu, 29 Juni 2025. AM yang selama ini merasa aman di tempat pelariannya, kaget saat polisi mengendus keberadaannya. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit. Pria berusia 39 tahun itu diketahui melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM yang mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak saat disergap polisi. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. "Saya Ahmad Midol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu," ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik,
AKBP Rovan Richard Mahnu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. Masih dalam perjalanan, kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midhol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun, ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. Ngomong jujur ya, saya jujur. Sosok Ahmad Midhol, dalam pembunuhan IRT di Gresik ditangkap di kebun sawit setelah 1 tahun buron. Inilah sosok Ahmad Midhol dalang dibalik pembunuhan ibu rumah tangga di Gresik. Setelah setahun buron, Ahmad Midhol dalang dibalik pembunuhan dan perampokan sadis IRT di Gresik akhirnya ditangkap. Ia diringkus setelah menjadi buronan selama lebih dari 1 tahun. Midhol ditangkap oleh tim khusus Macangiri Satreskrim Polres Gresik. Penangkapan dilakukan di sebuah gubuk tersembunyi di tengah kebun sawit. Lokasinya berada di Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahnu, membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, penangkapan berlangsung pada Minggu, 29 Juni 2025. Saat ditangkap, Midhol tidak melakukan perlawanan. Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kanit Resmob Satreskrim Polres Gresik, Ibda Andimo. Setelah berhasil ditangkap, Midhol langsung dibawa ke Mapolres Gresik untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kapolres Gresik menjelaskan bahwa pelacakan terhadap Midhol cukup sulit. Selama masa pelariannya, pelaku terus berpindah-pindah lokasi. Polisi pun membutuhkan waktu cukup lama untuk menemukannya. Pembunuhan sadis yang menggegerkan Gresik. Kasus ini bermula pada 16 Maret 2024. Korban bernama Wardatun Taibah, 28, seorang ibu rumah tangga asal Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Ia ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan luka tusukan di leher dan dada. Saat kejadian, korban berada di kamar bersama anak balitanya. Suaminya, Mahfud, 42, sedang tidur di ruang tamu dan tidak menyadari kejadian tersebut. Anak korban tidak mengalami luka. Midhol dikenal sebagai tetangga dekat korban. Ia masuk rumah korban lewat pintu belakang. Setelah menghabisi nyawa Wardatun, ia membawa kabur uang tunai sekitar 150 juta dan 1 unit ponsel milik korban. Aksi kejahatan ini tidak dilakukan sendirian. Midhol diketahui beraksi bersama 2 orang lainnya, yakni Asrofin, 40, dan Sobikul Alim, 20. Ketiganya memiliki peran masing-masing. Midhol bertugas masuk ke kamar dan membunuh korban. Ia juga yang mengambil uang dan ponsel. Asrofin bertugas mencongkel pintu belakang dan mengambil ponsel milik Mahfud. Sementara Sobikul Ali membawa tali untuk mengikat korban jika terjadi perlawanan. Setelah peristiwa pembunuhan itu, ketiganya melarikan diri. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Pada 7 April 2024, polisi berhasil menangkap Asrofin di tempat persembunyiannya di Wonosalam, Kabupaten Jombang. Ia langsung dijebloskan ke tahanan dan kini telah divonis 12 tahun penjara. Sementara itu, Sobikul Alim sempat diperiksa sebagai saksi. Namun beberapa hari kemudian, ia ditemukan tewas. Dari hasil pemeriksaan, tubuhnya mengandung racun sianida. Polisi menduga Alim bunuh diri karena merasa tertekan setelah diperiksa. Akhir pelarian, awal pengungkapan lengkap kasus. Ahmad Midhol merupakan pelaku utama sekaligus otak dari aksi perampokan dan pembunuhan ini. Ia juga dikenal sebagai residivis dan preman kampung. Setelah kejadian, ia melarikan diri dan hidup berpindah-pindah tempat.
Kini, setelah 1 tahun lebih buron, pelariannya telah berakhir. Midhol akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Polisi masih terus melakukan pemeriksaan untuk menggali informasi lebih dalam terkait motif dan kronologi kejadian. Kesigapan jajaran Macan Giri Satreskrim Polres Gresik melacak dan menangkap AM dalam pembunuhan warga desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik setahun silam, patut diapresiasi. Bahkan AM yang selama ini merasa aman di pelariannya, mengaku kaget. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pria berusia 39 tahun itu sudah setahun lebih melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM masih mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. "Saya Ahmad Midhol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu," ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, salah satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. Masih dalam perjalanan, kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midhol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. AM, dalam pembunuhan warga desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ditangkap setelah 1 tahun buron. AM ditangkap tim Macan Giri Satreskrim Polres Gresik saat bersembunyi di area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Minggu, 29 Juni 2025. AM yang selama ini merasa aman di tempat pelariannya, kaget saat polisi mengendus keberadaannya. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit. Pria berusia 39 tahun itu diketahui melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28,
pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM yang mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak saat disergap polisi. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. Saya Ahmad Midhol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu, ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahnu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. Masih dalam perjalanan, kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midhol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun, ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan, Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. Foto kan membawa uang. Ngomong kan jujur ya, saya jujurnya. Sosok Ahmad Midhol, dalam pembunuhan IRT di Gresik ditangkap di kebun sawit setelah 1 tahun buron. Inilah sosok Ahmad Midhol dalang dibalik pembunuhan ibu rumah tangga di Gresik. Setelah setahun buron, Ahmad Midhol dalang dibalik pembunuhan dan perampokan sadis IRT di Gresik akhirnya ditangkap. Ia diringkus setelah menjadi buronan selama lebih dari 1 tahun. Midhol ditangkap oleh tim khusus Macan Giri Satreskrim Polres Gresik. Penangkapan dilakukan di sebuah gubuk tersembunyi di tengah kebun sawit. Lokasinya berada di Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahnu, membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, penangkapan berlangsung pada Minggu, 29 Juni 2025. Saat ditangkap, Midhol tidak melakukan perlawanan. Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kanit Resmob Satreskrim Polres Gresik, Ibda Andimo. Setelah berhasil ditangkap, Midhol langsung dibawa ke Mapolres Gresik untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kapolres Gresik menjelaskan bahwa pelacakan terhadap Midhol cukup sulit. Selama masa pelariannya, pelaku terus berpindah-pindah lokasi. Polisi pun membutuhkan waktu cukup lama untuk menemukannya. Pembunuhan sadis yang menggegerkan Gresik. Kasus ini bermula pada 16 Maret 2024. Korban bernama Wardatun Taibah, 28, seorang ibu rumah tangga asal Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Ia ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan luka tusukan di leher dan dada. Saat kejadian, korban berada di kamar bersama anak balitanya. Suaminya, Mahfud, 42, sedang tidur di ruang tamu dan tidak menyadari kejadian tersebut. Anak korban tidak mengalami luka. Midhol dikenal sebagai tetangga dekat korban. Ia masuk rumah korban lewat pintu belakang. Setelah menghabisi nyawa Wardatun, ia membawa kabur uang tunai sekitar 150 juta dan 1 unit ponsel milik korban. Aksi kejahatan ini tidak dilakukan sendirian. Midhol diketahui beraksi bersama 2 orang lainnya, yakni Asrofin, 40, dan Sobikul Alim, 20.
Ketiganya memiliki peran masing-masing. Midhol bertugas masuk ke kamar dan membunuh korban. Ia juga yang mengambil uang dan ponsel. Asrofin bertugas mencongkel pintu belakang dan mengambil ponsel milik Mahfud. Sementara Sobikhul Ali membawa tali untuk mengikat korban jika terjadi perlawanan. Setelah peristiwa pembunuhan itu, ketiganya melarikan diri. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Pada 7 April 2024, polisi berhasil menangkap Asrofin di tempat persembunyiannya di Wonosalam, Kabupaten Jombang. Ia langsung dijebloskan ke tahanan dan kini telah divonis 12 tahun penjara. Sementara itu, Sobikhul Alim sempat diperiksa sebagai saksi. Namun beberapa hari kemudian, ia ditemukan tewas. Dari hasil pemeriksaan, tubuhnya mengandung racun sianida. Polisi menduga Alim bunuh diri karena merasa tertekan setelah diperiksa. Akhir pelarian, awal pengungkapan lengkap kasus. Ahmad Midhol merupakan pelaku utama sekaligus otak dari aksi perampokan dan pembunuhan ini. Ia juga dikenal sebagai residivis dan preman kampung. Setelah kejadian, ia melarikan diri dan hidup berpindah-pindah tempat. Kini, setelah 1 tahun lebih buron, pelariannya telah berakhir. Midhol akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Polisi masih terus melakukan pemeriksaan untuk menggali informasi lebih dalam terkait motif dan kronologi kejadian. Kesigapan jajaran Macan Giri Satreskrim Polres Gresik melacak dan menangkap AM dalam pembunuhan warga desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik setahun silam, patut diapresiasi. Bahkan AM yang selama ini merasa aman di pelariannya, mengaku kaget. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pria berusia 39 tahun itu sudah setahun lebih melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbang Kalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM masih mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. Saya Ahmad Midhol, salah saya membawa uang, saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu, ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, salah satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. Masih dalam perjalanan, kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midhol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban.
sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang. Sementara AM diamankan Minggu 29 Juni 2025 di Kalimantan Tengah. AM, dalam pembunuhan warga Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ditangkap setelah 1 tahun buron. AM ditangkap tim Macangiri Satreskrim Polres Gresik saat bersembunyi di area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Minggu, 29 Juni 2025. AM yang selama ini merasa aman di tempat pelariannya, kaget saat polisi mengendus keberadaannya. Ia tidak menduga polisi mengetahui persembunyiannya di gubuk di tengah area perkebunan sawit. Pria berusia 39 tahun itu diketahui melarikan diri setelah menghabisi tetangganya sendiri, Wardatun Taibah, 28, pada 16 Maret 2024 lalu. Korban tewas meninggalkan anak yang masih balita. Sementara uang ratusan juta digondol AM bersama komplotannya. Kemudian AM melarikan diri ke seberang lautan. Hingga hari terakhirnya menghirup udara bebas, petugas Polres Gresik mengamati gerak-gerik selama AM berpindah kota. Jarak dari kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan waktu sekitar 6 jam menempuh jalur darat menuju area perkebunan sawit Desa Tumbangkalang, di mana AM bersembunyi. Di tengah area perkebunan sawit yang sepi, AM yang mengenakan celana jeans dan kaos hitam bertulis Borneo tidak bisa mengelak saat disergap polisi. Petugas Resmob Satreskrim Polres Gresik langsung menangkapnya. AM mengakui perbuatannya meski beberapa kali melontarkan alibi di hadapan petugas berpakaian preman. "Saya Ahmad Midhol, salah saya membawa uang. Saya jujur bawa uang rampokan di Gresik di Imaan. Saya cuma di luar Pak, yang membunuh saudara Fatikul almarhum itu," ujar AM ketakutan saat diamankan polisi. Dalam gubuk semi permanen berdinding kayu itu, satu barang yang ditemukan adalah handphone kecil berwarna biru. AM pun saat ini dalam perjalanan menuju Polres Gresik. Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahnu mengatakan, saat ini tim masih dalam perjalanan dari area hutan Kalimantan Tengah menuju kota terdekat. "Masih dalam perjalanan," kata Kapolres. Diketahui, pembunuhan dan perampokan keji menggegerkan Desa Imaan pada 16 Maret 2024 lalu. Selain mencuri uang, Midhol menghabisi nyawa korban dan kabur. AM menjadikan uang hasil rampokan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang sebesar 150 juta rupiah dibawa kabur AM. Sedangkan komplotannya, A, 40, dan Saalim, 20, yang turut membantu merampok masing-masing hanya diberi 8 juta rupiah. AM adalah tetangga korban, bahkan kenal dan rumahnya berdekatan. AM menjadi eksekutor yang membuat korban meninggal dunia. A mencongkel pintu belakang dan mengambil handphone milik suami korban. Sedangkan AM turut serta membawa tali untuk mengikat korban jika ada perlawanan. Namun, ketiga pelaku ketakutan AM meninggal dunia. Kemudian tanggal 7 April, tersangka A ditangkap dari persembunyiannya di Jombang.